Nah, sombong, sombong, tapi otak disimpan di tumit. Belum. Maria ciptaan. Yang keluar dari Maria apa? Pencipta. Sombong tapi Dulu itu, bentar dulu itu. Kalau tidak pakai akal, jangan sombong. Yang keluar dari vagina Maria apa? Ciptaan atau pencipta? Ya, jadi gini Bang ya. Nanti sakit hati lagi. Jadi kalau abang belajar kitab, kalau nggak memang dicurai Roh Kudus, abang dengan belajar kebencian. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Ya apa itu pipisnya bom-bom? Tunggu. Saya tanya, yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan atau bukan? Ya itu memang sudah dinubuatkan. Bahwa akan dilahirkan seorang juru selamat bagi Bani Itu Israel. baru ajaran mimbar gereja. Kan udah aku bilang. Ini ingat, tidak mungkin Kristen itu belajar Bible dalam waktu bersamaan mereka waras. Nonsen. Selamanya orang Kristen kalau berbicara Kristen, berbicara Bible, berbicara konsep agama, pasti gini. Aku tanya sama kamu sekarang, yang keluar dari vagina Maria ciptaan atau bukan? Jawaban apa yang Anda berikan? Nubuat. Itu sudah dinubuatkan. Tunggu dulu, abang kalau belajar Alkitab tidak seperti membaca majalah, tidak seperti baca koran, tidak. Apa nubuat apa? Nubuat apa? Nubuatan tentang kelahiran Yesus Tuhan, tentang kelahirannya. Nah, makanya pertanyaan saya apa? Ya, yang keluar dari vagina itu pencipta atau ciptaan? Itu pertanyaan yang ya sekaligus itu adalah olok-olok, nggak baik Bang Juma. Bang Juma ya orang cerdas loh. La haula wala quwata illa billah. Anda yang mengolok-olok pencipta langit dan bumi dengan mengatakan keluar dari vagina manusia. Saya atau Anda nih? Aduh, kita jangan main-main loh sama Yesus itu. Abang harus juga hargai. Kita justru Anda yang main-main. Anda yang bermain, bukan saya. Saya hanya meluruskan. Oke, saya akan bahas. Saya akan jawab nanti, tapi izinkan saya jawab tentang menyembah ini, kata Abang. Kalau Abang bilang orang Kristen sekarang kami yang menyembah Yesus, Abang itu sudah salah. Salahnya? Ya. Yang saya tahu Abang cerdas dalam Alkitab, tapi masih banyak salah juga. Salah satunya, salahnya kami Kristen. Tunggu sabar, Bang Juma ini. Ya jangan emosi dong. Saya nanti berdosa buat Abang emosi ini. Loh kok saya emosi? Iya, saya ini emosi. Ini saya cuma mau tertawa. Naik. Coba Abang minum dulu. Saya cuma mau tertawa melihat kesombongan orang yang tidak ada otaknya ngomong sombong. Itu loh. Iya. Kan sudah lari lagi, udah enggak. Saya punya otak. Iya, tadi Anda sombong kali mengatakan Anda lebih paham daripada saya. Tapi giliran saya tanya yang keluar dari vagina, ulang lagi, yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan atau bukan? Kan saya bilang tadi izin saya jawab dulu ini, baru kita bahas ke situ. Bisa enggak? Kalau enggak saya turun nih. Ini seperti jadi olok-olok. Saya berdosa nanti. Ya udah. Saya maklumi kok Kristen akan pernah sanggup dengan saya. Silakan. Aduh. Oke, saya hanya membantah perkataan Bang Juma. Orang Kristen menyembah Yesus Tuhan itu ajaran sesat, Abang bilang. Kan ini tidak sesat, pasti Bang. Abang salah. Pasti. Abang salah. Abang akan salah. Abang akan dibungkam. Bukan Kristen yang menyembah duluan, bukan orang Kristen. Sekarang kami yang menyembah Yesus itu duluan. Lalu siapa? 2000 tahun lalu Alkitab catat 14 di Matius pasal 14. Matius pasal 14. Coba kita baca. Oke, silakan. Oke ya, Matius pasal 14 dikatakan begini di ayatnya yang ke-32 ya, 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu, yaitu murid-murid Yesus ini ya, menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Nah, terbantahkan perkataan Abang, murid-murid 2000 tahun lalu sudah menyembah Yesus. Oke, baik. Sekarang Anda pengikut muridnya Yesus atau pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus. Saya murid Yesus. Orang saya yang tanya, dengarkan. Anda mengatakan Matius 14 nomor 32. Murid-murid Yesus menyembah Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Jawabannya murid Yesus. Berarti Anda pengikut murid Yesus. Sedangkan Yesus menyembah kepada siapa?
Kalau Yesus tidak mau disembah, dia akan bilang, jangan sembah saya, sembah Allah. Terjemahannya apa? Proskuneo itu apa artinya? Proskuneo dalam bahasa Yunani artinya apa? Bersujud menghormat, bukan bersujud beribadah. Prokuneo bang, prokuneo itu menyembah. Sujud, beribadah, menghormat. Oke, pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Kalau hanya itu dasar pijakan Anda kemudian mengatakan Yesus itu Tuhan, orang-orang Majus lebih dulu datang sujud kepada bayi Yesus. Berarti Anda Ya, pengikut orang tahu. Majus. Itu abang Iya, tahu. Anda Bukan hanya murid orang Majus, juga berarti sembah Yesus. berarti Nah, Anda pengikut Majus. Anda Gimana? pengikut Majus. bukan masalah Begitu orang Majus atau besar, murid. dengar. Konteksnya bang, Dengarkan. tunggu. Abang langsung Begitu potong saya. besar Konteksnya kasih karunia penyembahan. Bapa akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya barang siapa yang percaya. Anda ternyata percaya kepada orang Majus. Anda percaya kepada murid, bukan percaya kepada Yesus. Lagian, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, orang yang kerasukan setan di dalam Markus 5 juga menyembah Yesus. Berarti siapa yang menyembah Yesus? Satu, orang kerasukan setan. Kedua, penyembah matahari. Ketiga, murid-murid Yesus. Mana pengikut Yesusnya? Pengikut Yesusnya mengatakan, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Mengikuti aku artinya ketika aku menyembah kepada yang di atas, muridku juga menyembah kepada yang di atas. Kalau domba sesat justru menyembah ke aku. Aku tidak pernah mencontohkan menyembah ke aku mencontohkan menyembah ke atas. Semalam-malaman aku di Taman Getsemani ketika aku takut dibunuh, aku sujud berdoa beribadah kepada Bapakku yang ada di langit. Siapa yang menjadi dombaku akan mengikuti aku sujud menyembah kepada yang di langit, bukan sujud menyembah kepada aku. Katanya percaya kepadaku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Ketika aku menyembah kepada yang di langit, dombaku menyembah kepada aku atau kepada yang langit? Kepada yang di langit. Ternyata Anda menjawab, Anda pengikut orang yang kerasukan roh jahat, Anda pengikut orang penyembah matahari, Majusi penyembah api, dan Anda pengikut murid. Kasihan ente, kasihan. Harusnya menyembah kepada yang di atas. Bukan bang. Ini Lagian yang disembah itu bukan cuma Yesus doang loh. Tentara-tentara itu nyembah Daud, apa Daud itu Tuhan? Coba 2 Samuel 1 ayat 2. Gimana dengan kasus itu? Satu dulu, nanti nanti melebar. Ini konteksnya. Ini saya tunjukkan data yang lain. Jadi menyembah dalam konteks itu belum tentu menyembah. Bisa menyembah dalam arti penghormatan, pengharapan, bukan menyembah sebagai Tuhan. Sebagaimana para tentara juga nyembah Daud. Ya, 1 Samuel 2 Samuel 2 ayat 1, coba dibaca itu. Ya nanti Lanjut lagi, ya nanti ini saya jelaskan. Konteksnya tadi Bang Juma bilang kami Kristen ini menyembah Yesus itu sesat. 2000 tahun lalu sudah ada penyembahan. Masalahnya siapa yang disembah ini Bang? Tuhankah atau yang layak disembah? Coba Bang jawab jujur, yang layak disembah itu siapa? Yang disembah itu Tuhan. Kalau ada yang menyembah kepada Yesus, itu sesat. Mau dia muridnya, mau dia bapaknya, mau dia engkongnya. Kalau dia sembah Yesus, tak ada cerita. Itu sesat. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang di atas. Bukan Kalau Abang bilang, kenapa Yesus tidak larang muridnya ketika Yesus nyembah dia? Kalian jangan sembah saya. Karena Yesus tidak dalam keadaan disembah, dituhankan. Mereka sujud menghormat ke Yesus, bukan beribadah kayak di gereja ente, bukan. Bukan kan? Yesus cuman disujuti sebagai orang yang dihormati, sebagai Mesias. Kagum murid-murid itu kepadanya. Bukan beribadah, karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhannya itu yang di langit, namanya Bapa. Jadi murid sujud kepadanya bukan menuhankan dirinya. Muridnya Yesus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah paham konsep Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun.
Jadi ketika Bani Israel ini yang tahu konsep Tuhan, sujud kepadanya, bukan berarti dia menuhankan manusia yang ada di depannya, tetapi hormat kepada sang guru yang menyelamatkan mereka dari badai angin. Lain cerita kalau orang Yahudi, non-Yahudi, orang Roma, Yunani, jangankan manusia, toke aja mereka tuhankan. Paham? Pahami itu. Jadi orang-orang Yahudi sujud di hadapan Yesus karena menghormat. Mereka memuliakan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Ini benar-benar utusan Tuhan. Tidak mungkin bukan utusan Tuhan. Ini pasti utusan Tuhan. Karena dia mampu bermujizat. Mengadamkan kemudian angin badai. Mereka menghormat. Bukan berarti, oh Tuhanku, bukan. Emang lu pikir Kristen? Bukan. Orang Yahudi bukan Kristen. Orang Yahudi itu mereka paham tentang tauhid, satu Tuhan yang di langit, tidak serupa dengan apapun. Kalau orang Roma, Tuhannya berubah menjadi kambing, bertanduk besar. Tuhannya bertanduk 7, bermata 7. Itu orang Roma, Yunani. Jangan samakan. Kalau Kristen ini bukan dari Yahudi, Kristen ini dari Roma. Perhatikan, wajar kalau mereka menyembah. Apa yang dilakukan murid Yesus dianggap menuhankan Yesus. Kenapa? Karena orang Roma memang diajarkan Zeus, jelma menjadi manusia. Horus, manusia putra dewa matahari. Wajar, ente kan bukan Yahudi. Dan ajaran Kristen bukan dari Yahudi. Ajaran Kristen itu dari Antioquia. Antioquia itu tahu, pusat kepercayaan penyembahan kepada berhala-berhala, jelmaan Theos yang nuzul menjadi manusia. Pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Silakan. Nah, baik, kita bicara tentang Tuhan, Bang. Coba menurut Bang Juma dulu. Coba nyatakan siapa Tuhan di Quran Bang Juma. Maaf. Coba. Allah. Ya, mana buktinya? Bukti apa yang Anda minta dari Allah? Ya, bukan narasi, Bang, ya. Di dalilnya Ya. mana? Bahwa memang ada Allah, Bang Juma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Bang. Anda mau bukti apa? Dalilnya. Anda mau Tuhan saya seperti Tuhan Anda lahir di kandang binatang gitu maksudnya? Iya, kejelaskan keberadaan Tuhannya Abang di Quran. Keberadaan Tuhanku itu Rabbus samawati wal ar, yang mengutus kemudian semua utusan yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan sampai Adam pun dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Ketika Adam kemudian di Gan Eden, di Taman Eden, di surga, di Firdaus, di Jannah, kemudian Adam melakukan satu kehilafan. Adam menerima pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Itu Tuhan kami. Tuhan kami beda dengan ajaran pagan. Harus berbentuk, bertanduk 7, bermata 7, menjadi manusia, serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Jangan Anda mau kutip, bukti? Bang, jangan kutip di Alkitab. Misalnya Quran gini loh, Bang, spesifiknya begini, Bang. Seperti di kitab Keluaran nih. Allah itu ada menuntun bangsa Israel melalui Nabi Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, begitu loh, Bang. Misalnya, Loh, itu Tuhan kami itu. Misalnya, itu Tuhan kami. Enggak, Itu misalnya, Tuhan kami. gimana, Itu gimana Tuhan kami. dalilnya. Itu Jangan Tuhan kami. misalnya bertanya. Itu Siapa Tuhan kami. Tuhannya Surat Musa. Taha. Tuhannya Ya. Musa. Tuhannya Musa. Yes. Ya, itu Bukan, Tuhannya Bang. Musa, itu Tuhan kami. Beda, Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhannya orang Arab, gimana sih, Bang? Ini kau ini. Kamu pikir Tuhannya orang Yahudi keluar dari vagina gitu? Tuhannya orang Yahudi itu, Bang, jangan samakan dengan Tuhan Abang di Quran. Paham Kenapa nggak bisa disamakan? Kenapa nggak bisa disamakan? Tuhannya orang Yahudi pencipta langit dan bumi. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan cuma satu. Jelaskan Kamu seperti pikir- Alkitab loh, Bang. Di Alkitab itu Keluaran nih. Loh, Tuhan kamu ini kenapa? berbicara kepada bangsa Israel melalui dengar dulu, Nabi dengar dulu. Musa. Dia Dengar dulu, Gepeng. memimpin bangsa Israel Dengar melalui Musa dari dulu. Mesir kepada Dengar, Kanaan, dengar. negeri yang dijanjikan. Ada Tuhan Gepeng, di sana. dengarkan saya. Ada Tuhan di sana. Gepeng. Ada Tuhan di sana. Gepeng, Coba dengarkan di saya, Qurannya, Gepeng. Bang.
Ada nggak Tuhannya Gepeng. dalam Quran? Seperti Gepeng, itu. dengarkan saya, Paham Gepeng, nggak, Bang? dengarkan Paham saya. nggak? Nih. Dengarkan saya, Gepeng, Begini manusia ya, penyembah Gepeng. Yudas. Bang Juma Dengarkan, nggak ngerti yang Gepeng. saya nyatakan ya. Gini Bang Juma. Di Alkitab itu jelas Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Kristen itu memimpin orang Israel. Tuhan orang Israel bukan Tuhan orang Kristen lah kau ini. Gila, pemakan babi, dengarkan. Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhannya Kristen. Bang Juma, mulut Abang Juma itu fitnah. Udah Saya makan turunkan babi, ini, Abang host. hati-hati. Host, Hati-hati, turunkan ini hati-hati, pemakan Bang. babi ini, dengarkan. Turunkan nih, Dengarkan, Gepeng ini. pemakan babi, anak anjing ini turunkan. Ya. Tuhannya Kristen katanya. Tuhannya Kristen katanya. Tuhannya Kristen itu keluar dari vagina yang Anda hindari tadi. Ya, Juma. Ini kenapa dinaikin orang kayak gini ya? Itu Dari Tuhannya nama aja Kristen udah nggak bener loh. Yang Ini keluar pemakan dari babi. vagina. Pemakan babi, itulah Kristen. Tuhannya adalah yang keluar dari vaginanya Maria. Itu Tuhannya Kristen. Jangan Anda bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Sebab Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhannya kami juga. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan kami. Sedangkan Yesus ciptaan Tuhan kami. Paham ya, pemakan babi ya? Makanya kurangi tuh lemak babi dalam tubuhmu supaya otakmu bisa kayak otak manusia, jangan berotak babi. Paham? Si mau kok. Si mau datang besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau datang? Apa enggak? Kok nggak malu ya menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya Yahudi, kok nggak malu ya? Orang kalian aja diludahin sama Yahudi kok nyamakan. Ada aja kalian. Enggak gini, Pak De. Sombong amat, mentang-mentang Tuhannya kelihatan. Sombong. Sombong amat. Mentang-mentang Tuhannya bernona. Tuhannya Kristen itu orang waras yang dijemput keluarganya. Orang yang tidak waras dijemput keluarganya, itu Tuhannya Kristen. Jangan kau samakan dengan Tuhannya Yahudi. Itu Tuhanmu. Orang yang tidak waras yang dijemput keluarganya itu baru Tuhanmu. Ini naik lagi nih. Markus 3:21. Manusia tak berotak. Naik lagi nih si Bles. Manusia tak berotak. Juma, Apa otak? Apa? jawab dulu. Ya jawab dulu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari vagina? Jawab dulu. Jawab. Pertanyaan kok jawab pertanyaan, katanya Bang Iya, Juma maka- cerdas. Dengarkan ya, Katanya dengarkan ya Bang Tuhan, Juma ini. dengarkan Tuhanku, dengarkan. Turunkan saya dulu, host. Saya dilapor lagi sama pemakan babi, host. Turunkan dulu. Saya tahu Bang Juma ya. Bornet nanti naikin lagi. Woi, jangan lapor-lapor lah. Saya tidak Teman-teman, melakukan. teman-teman, bentar Bes, gara-gara kau Bes, suruh bentar, Bes. dilaporkan. Makanya Bang Juma, Anda itu kalau membawakan misalnya mana dia? Anda kalau Makanya Bang mengatakan Juma Tuhannya jangan Yahudi bicara sama soal dengan Bang Tuhannya Juma. Kristen. Sebentar, Anda tunjukkan dulu data di mana Tuhannya Yahudi itu menjadi manusia. Begitu. Di mana firman itu di dalam perjanjian lama itu menjadi manusia. Begitu. Itu. Jangan kamu narasi liar aja. Itu loh, paham ya? Nah, gitu. Mana kamu? Kabur lagi. Mana Mila kabur lagi. Teman-teman tolong di tap-tap ya, di bawah, bantu di tap-tap. Iya, teman-teman, di tap teman-teman. Jangan, Bantu di teman-teman. tap-tap teman-teman. Dongok sekali otaknya. Aduh. Sejak kapan Tuhannya Yahudi sama Kristen sama? Aduh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya di dalam Al-Qur'an. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Itu kata Tuhanku. Kalau kemudian muncul kitab berbahasa Indonesia mengatakan dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti dia ikut kepada Tuhanku. Berarti itu adalah dia mengaku bahwa dia adalah Tuhannya umat Islam. Karena Tuhanku mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Itu Tuhanku mengatakan, laisa kamisli syai'. Tidak ada yang serupa dengan aku. Itu Tuhanku yang mengatakan.
Kalau muncul kemudian buku dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, isi dalamnya mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti dia ini yang dimaksud ini adalah Allah Tuhanku. Berarti dia mengaku-ngaku sebagai Tuhanku berarti. Paham ya? Nah sekarang permasalahannya adalah Tuhanku mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Buku dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dibawa oleh penjajah juga mengklaim dirinya tidak ada yang serupa dengan dirinya. Berarti dia menyamakan Tuhanku dengan dirinya. Betul. Oke? Betul. Dia menyamakan diri dengan Tuhanku yang mengatakan 1200 tahun, 1400 tahun silam mengatakan tidak ada yang serupa denganku. Kalau begitu penjajah masuk ke Indonesia bawa bukunya diterjemahkan juga mengaku tidak serupa dengan makhluk, berarti buku ini niru-niru kitabku. Berarti Tuhan ini ingin menyamakan dirinya dengan Tuhanku. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau Tuhan ini di dalam buku baru ini yang masih bahasa Indonesia ini mengatakan dirinya juga tidak serupa dengan makhluk, berarti okelah, kita berdamai. Berarti Anda yang punya kitab ini mengakui Tuhan kita sama. Oke. Nah sekarang permasalahannya Oten. Bagaimana dengan Oten, Tuhannya Oten? Coba. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Yesus serupa dengan apa Yesus? Kakek saya. Nah, serupa dengan tante saya. Gimana ceritanya? Sementara Tuhan tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhannya Yahudi sama seperti Tuhanku yang mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya. Nah Tuhannya Kristen serupa dengan Pak Bom-Bom. Jadi beda-beda. Tuhannya Yahudi mengklaim Tuhannya sama dengan Tuhannya umat Islam. Serupa dengan saya gondrong. Serupa dengan saya gondrong. Nah, serupa dengan pendewa berarti. Tiba-tiba muncul Tuhan Yahudi, Tuhan kami, nenekmu kiper. Lu pikir kita ini orang apa jemaat di gereja bisa dikasih gitu? Dasar makan babi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Romo. Wabarakatuh. Jadi begini Romo. Ya. Bukan babi, Bang, bukan babi. Pararang. Pararang. Nanti kalau dia nanya lagi bukti bang, biar Dewa yang menjelaskan, boleh bang? Izin bang, naikin lagi dia, Ya, boleh? silakan. Baik, Silakan. silakan naik lagi. Sebenarnya sudah beberapa kali ya Dewa jelaskan mengenai soal eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nggak apa-apa. Kita samakan, umat Muslim tidak pernah mau menyamakan Tuhan kami itu dengan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi lah yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kami. Ya, kami berdiri sendiri. Insya Allah Dewa bisa menjelaskan. Mana si Bless tadi? Ini yang Pak Slebeu Kristen. Slebeu apa? Selebro. Slebeu. Soale lebro. Iya. Keren Slebeu. Silakan Pak, Bapak Kristen. Ya, saya Kristen tapi Silakan, Bang. Islam. Bang Ewa atau Gunda. Ya, silakan Pak Kanebo. Kanebo lagi. Namanya susah amat sih Pak. Ini buset. Silakan. Halo, Pak Sleber. Slow wae bro. Slow wae bro. Ini kalau bahasa Maduranya ini bro nih bang. Sleber aja. Debat itu. Sleber aja. Iya Pak Sleber gimana? Silakan Pak Slebeu. Slow ae, alon-alon iki, alon-alon, slow ae.
Kok ke perpustakaan dulu sih? Pak bro aja bro, silakan bro. Slebeo. Itu kalau bang, kalau bahasa Maduranya selip bro bang, selip bro. Tahu selip bro itu apa? Nggak tahu. Celana pendek itu loh selip bro. Oh, silakan Pak bro aja ya Pak. Hanya selalu ini sulit Ini sekali. temanya apa bang? Temanya kalau boleh tahu. Temanya tadi membahas tentang. Silakan Bunda semua. Iya. Temanya, apakah Tuhan itu bukan Tuhan? Silakan Pak bro. Ya kalau namanya Tuhan ya tetap Tuhan. Kenapa dibilang Tuhan bukan Tuhan? Berarti Yesus nggak masuk dong. Ya kalau memang Yesus dianggap Tuhan, itu kan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Mana kehendak dia, Pak? Di mana tertulis, Pak? Ini Yesus difitnah lagi nih. Ya memang Yesus nggak pernah ngaku dirinya itu Tuhan. Berarti yang mengaku Yesus Tuhan adalah orang yang lebih Orang yang pantas percaya dituhankan. kepada Dia. Loh. Bukan Yesus yang mengatakan Dia Tuhan, tapi orang yang percaya kepada Dia itu Tuhan. Orang yang mengatakan Dia Tuhan. Bukan percaya kepada Yesus itu, Pak. Percaya diri kepada ketidaktahuan itu. Oh salah, nggak gitu Pak. Nah, gini. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Iya. Percaya enggak Anda? Percaya. Artinya kalau ada perkataan yang mengatakan Yesus Tuhan, itu perkataan siapa? Perkataan saya. Sekarang mana yang hebat ilmunya, Anda atau Yesus? Saya bisa mengenal Yesus karena Dia panggil saya sebagai anaknya, dan saya Ya sudah, itu berarti Anda mimpi. Itu pasti nggak ngibul. Berarti Anda menipu diri Anda sendiri. Sejak kapan Yesus mau manggil orang Indonesia sebagai anaknya? Yesus tak punya istri, punya anak. panggilan itu bang bukannya seperti kita memanggil pakai speaker, bukan gitu. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bapak kok lebih hebat dari Yesus? Iya betul. Betul? Berarti Bapak lebih hebat dari Yesus? Betul. Oh ya sudahlah. Kenapa orang gereja tidak nyembah Anda saja? Orang saya bukan Tuhan kok disembah. Lah, Yesus juga bukan Tuhan kok disembah. Gimana sih toh? Ayo. Yesus itu pribadi yang datang dari Allah. Ya tahu. Ya, Siapa lalu. bilang pribadi datang dari Pak Bom? Memang dia datang dari Tuhan. Artinya dia utusan Tuhan kan? Ya utusan. Nah, utusan Tuhan berarti tema kita udah benar. Apakah bukan Tuhan itu Tuhan, atau apakah Tuhan itu adalah bukan Tuhan? Nah, kan gitu temanya udah bagus tuh. Harusnya Bapak mengatakan betul. Tuhan Ya, itu memang betul. adalah yang bukan Tuhan. Nah, artinya Yesus itu bukan Tuhan. Udah sesuai dengan tema. Yesus kan bukan Tuhan, tapi Anda anggap sebagai Tuhan. Nah, itu baru betul. Kami Mana ini tuh? mengenal Yesus itu secara pribadi karena dia itu Tuhan. Oh, itu iman. Itu Masalah iman. dikomersilkan bahwa Yesus itu Tuhan ngaku-ngaku sendiri, bukan gitu bang. Pengenalan secara pribadi. Sekarang begini. Kalau Yesus sendiri menerangkan dirinya bukan Tuhan, lalu kemudian muncul komunitas mengatakan Yesus Tuhan, yang mana yang setan di sini sebenarnya? Ini pengenalan secara pribadi bang, bukan setan. Iya. Oh, nggak bisa. Kalau Anda mengatakan pengenalan secara pribadi, Anda mengenal secara pribadi, artinya Anda mengenal Yesus sesuai dengan ajaran Yesus, kan? Betul? Betul? Iya betul. Oke. Mana ajaran Yesus kalau dia Tuhan?
pengalaman pribadi, pengalaman Iya. rohani. Oh, itu artinya itu yang membawa kita kepada Tuhan. Artinya Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai pentuhan Yesus, bukan mengenal pribadi kepada Yesus. Karena kalau Anda mengenal pribadi Yesus, berarti Anda harus berpacu kepada pengakuan-pengakuan Yesus terhadap dirinya. Betul? Benar nggak nih? Kan orang mengenal Jokowi berdasarkan pengakuan Jokowi tentang dirinya, bukan pengakuan orang lain. Nah, Anda mengatakan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan sebagai pengenalan pribadi. Artinya, Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai orang yang mempertuhankan anak orang. Sedangkan anak orang ini memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai utusan Tuhan. Sekarang yang sesat siapa? Yesus kah atau Anda? Enggak gitu, Bang. Pengenalan akan Tuhan itu bukan karena kita kecerdasan kita, kepintaran kita, tetapi ketika kita membuka hati nurani, ketika kita haus akan kebenaran, Tuhan akan bukakan. Nah, sekarang Tuhan begini. akan nyatakan, Tuhan akan sekarang begini. jalan kebenaran itu dan nyatakan dirinya bahwa aku jalan kebenaran itu. Tetapi ketika sekarang begini. Dengarkan dulu, Bang. Sekarang begini. Dengarkan dulu. Enggak. Doktrin gereja kayak pembodohan kayak gitu enggak pakai sama aku. Sekarang begini. Yang bisa sabar. Yang bisa memperkenalkan dirinya adalah orang itu sendiri atau orang lain? Memperkenalkan maksudnya bagaimana? Ya, yang bisa memperkenalkan Yesus sendiri atau orang lain? Yesus sendiri. Oke, Yesus sendiri. Kalau berbicara mengenai Yesus sendiri, berarti berbicara mengenai ajaran Yesus. Ya. Mana ajarannya Yesus? Mana ajarannya Yesus kalau dia itu adalah Tuhan? Mana? Oke, mana? Saya akan satu ayat ya. Tapi itu di dalam Yohanes. Karena saya, Bang, pribadi saya itu bukan penghafal ayat, cuman saya mengingat ayat ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Dalam dalam kitab Yohanes. Ya, silakan. Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Tetapi barang siapa yang mengenal dia, yang menerima dia, dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Oke. Karena sekarang kenyataannya memang benar, dunia ini tidak bakalan mengenal dia kecuali kalau dia sekarang Yesus datang kepada kepunyaannya, yaitu Bani Israel. Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus satu untuk segalanya, Bang. Yesus itu memang utusan. Yesus memang utusan. Jadi yang memperkenalkan tentang Yesus yang absolut tidak diragukan kebenarannya adalah Yesus sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Apa jawabannya? Yesus menurut Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah Kristus yang diurapi. Kristus itu adalah yang diurapi itu adalah Tuhan atau manusia yang diurapi? Manusia. Oke. Jadi yang menyembah manusia benar atau salah? Manusia ilahi. Manusia ilahi. Manusia ilahi. Itu ilmu dari mana manusia ilahi? Kalau Anda ingin berbicara mengenai manusia ilahi, baca 1 Timotius 11 nomor 1. Yang dimaksud manusia ilahi di situ adalah Timotius. Yesus tidak pernah digelari manusia ilahi. Yang menggelari Yesus manusia ilahi hanya orang Roma, Yunani, dan orang Indonesia. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya, aku adalah manusia ilahi. Berarti Anda mengenal Yesus berdasarkan bisikan setan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nampakannya mana manusia ilahi dalam agama samawi?
Bahkan ya manusia dewa, manusia setengah dewa, itu pagan itu, manusia Tuhan, nah, itu pagan. Yang Kalau sama sekarang saya tanya balik, Bang. Kalau berbicara mengenai manusia ilahi, kata ilahi itu kan asalnya dari Al-Quran. Jadi yang sebenarnya di situ adalah manusia theos. Kalau diindonesiakan, ya, kalau dimanusiakan kemudian anthropos theos dalam bahasa Yunani, anthropos theos dalam bahasa Indonesia adalah manusia dewa. Berarti Anda menyembah dewa. Sekarang Paham ya? saya tanya dulu sama Bang. pagan. Saya Silakan. tanya dulu satu pertanyaan. Pagan, Kristen memang pagan. Udah terjawab dia kan, manusia ilahi. Artinya anthropos theos, manusia setengah dewa. Oke, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan. Ya, Boleh saya tanya satu pertanyaan? Oke. ya silakan. Yang penting Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah manusia setengah dewa. Ada nggak manusia di bumi ini yang sama dengan Yesus? Ya, semua manusia sama dengan Yesus. Oh, nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Manusia yang ada di dunia ini ada karena ada hubungan suami istri, tapi Yesus bukan dari itu. Oh gitu. Ya. Oleh karena itu kemudian dia menjadi setengah dewa gitu. Bukan itu. Lalu? Ada nggak satu-satunya manusia yang sanggup mengatakan nabi manapun, nabi dari agama manapun, akulah jalan kebenaran dan hidup? Semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Anda baca Matius 21 nomor 31, orang pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga hanya gara-gara dia mengikuti jalan Yohanes. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Yohanes adalah jalan kebenaran dan hidup untuk para pelacur dan pemungut cukai. Kok malah ke Yohanes, sedangkan yang mengatakan sendiri itu Anda Yesus? Anda kan bertanya, ada tidak manusia? Saya jawab, ada. Yohanes, kata siapa? Yesus. Ayo. Ayo. Jauh itu, Bang. Kok jauh? Anda kan bertanya, ada nggak Sedangkan manusia sebagai Yohanes jalan kebenaran mengaku. dan hidup? Sedangkan Yohanes mengaku, untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dan Yesus mengaku bahwa pelacur dan pesundal atau pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena ikut Yohanes. Ayo, yang mana yang Anda lebih hebatkan? Yesus atau Yohanes? Ayo. Pemungut cukai dan perempuan sundal itu bisa mendahului orang-orang soleh karena orang-orang yang menganggap dirinya benar karena dia itu menerima Yesus, percaya, Yes, menerima salah. pengampunan. Anda jangan jadi penyesat di sini, cukup di gereja. Yesus mengatakan karena ikut Yohanes, karena mereka mendengarkan perkataan Yohanes, maka pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Bahaya. Bukan ini. itu artinya, bukan itu maksudnya. Bukan itu artinya gimana? Yesus mengatakan demikian, kok bukan itu artinya? Bantahlah Yesus. Anda salah. Itu tidak perlu ditafsirkan, dalilnya memang kayak begitu. Kenapa saya tafsirkan? Yesus sendiri yang mengatakan, kok ditafsir lagi? Gak perlu Makanya penafsiran Yesus itu. berkata dalam perkataannya itu Yesus sering menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena perumpamaan sekalipun Yesus lagi. berterus terang, Perumpamaan lagi. kalau Perumpamaan kita tidak lagi. memiliki telinga rohani, kita tidak akan Telinga rohani pula, pingin muntah. Telinga rohani pula. Apa pula telinga Di rohani? mana lagi telinga rohani itu, Pak? Ada istilah-istilah apa? Istilah-istilah gereja dibawa ke sini. Makanya perbedaan kita itu sangat jauh, Bang. Anda itu Ya memang jauh. Anda pagan, kami ajaran samawi. Anda ajaran pagan, Anda memang itu jauh. ajaran lahiriah. Lah, Beda dengan Yesus juga ajaran mengajarkan ajaran lahiriah. Di dalam Matius 23 nomor 1 sampai 1 perikop nomor 36, Yesus mengutuk orang-orang yang meninggalkan ajaran lahiriah. Parah ini. Parah. Parah.
Ini baru dengar Tapi lagi wajar saya ya? Bang semua. Telinga rohani. Wajar Kidung. Kidung wajar rohani ada mereka nggak? ini, karena memang mereka ini ajaran pagan dari Roma kan, ajaran roh-roh. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius Yohanes 5 nomor 29, orang bangkit dari kematian, jasadnya, ruhnya akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Kalau berbicara mengenai perbuatan berarti berbicara mengenai jasad, Diskusi. berbicara mengenai biologis, bukan berbicara mengenai telinga rohani, kelamin rohani. Bahaya anaknya nanti kalau Anda main kelamin rohani dengan istri Anda, anaknya nanti roh yang keluar. Bahaya itu. Jadi Jadi hantu nanti kalau kita Anda. tidak membahas secara rohani, kalau Anda Pula, nanti di mana Yesus mau mengajarkan kemana? rohani-rohanian? Yesus tidak pernah mengajarkan rohani-rohanian, nggak pernah Yesus mengajarkan rohani-rohanian. Ajaran roh-roh itu ajaran paganisme, ajaran pagan. Romawi Yunani yang mengajarkan menyembah kepada roh-roh itu agama Romawi. Makanya orang Kristen itu agama Tuhannya adalah roh. Roh itu adalah makhluk halus. Makanya Tuhannya Kristen itu adalah makhluk halus. Makhluk yang halus. Itulah roh yang kalian sembah. Jadi kalau Tuhan itu bukan roh emangnya? Oh bukan, roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Jadi Parah kalau ini. Roh Kudus, Roh Suci itu roh apa rupanya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau dalam kitab saudara, dalam kitab saudara tidak ada istilah Roh Kudus. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baru ngambil pinjam istilah Al-Qur'an Roh Kudus. Nah ada. Dalam bahasa Yunaninya pneuma hagion. Pneuma hagion itu bahasa Indonesia adalah roh halus atau roh suci. Hantu suci. Hantu suci, parah ini Oten. Makanya belajar, jangan Anda Seharusnya hantu melesetkan- suci itu terjemahnya itu. Anda jangan memplesetkan ketidaktahuan Anda dengan mengatakan saya ini bukan penghafal, tapi saya ini paham Bible. Kalau Anda tidak hafal Bible, bagaimana mau paham? Tidak ada itu cerita. Ya, memang Orang begitu. Kristen memang wajib Bible itu hukumnya bukan untuk dihafalkan. tidak bisa menyimpan Bible di kepala, wajib. Nggak boleh Bible itu ditaruh di kepala, nggak boleh. Kapan Bible disimpan di kepala, orang itu bisa ateis atau bisa mu'alaf. Karena isi Bible itu tidak rasional. Paham ya di situ ya? Tidak rasional karena Anda tidak memahami secara Loh, rohani. Kembali Anda saya ngerti? Rohani lagi. Jangan dibawa-bawa Pak, rohnya Ani. Rohnya Ani itu jangan dibawa. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan ilahmu dengan akal budi, bukan dengan rohani. Rohani terus dibawa-bawa. Rohaya kapang. Pakai akal Pak, kata Yesus. Ibaratnya gini, Aki Juma. Bagaimana kita bisa mengukur isi tabung, ya mengetahui volume tabung, tapi nggak paham rumus, nggak hafal rumusnya, bisa nggak? Mengetahui volume sebuah tabung berapa kubik, tapi nggak paham rumusnya, nggak bisa, harus hafal rumus baru bisa ngukur. Begitu loh, baru Anda paham Pak. Bagaimana Anda nggak hafal mau paham? Makanya. Jadi kalian menganggap Tuhan itu matematika ya? Oh, ini kamu, bukan Tuhan yang kita bahas. Ya itu kalau kalian Anda tadi kan mengatakan Anda paham Bible. Anda paham Bible gitu kan. Bagaimana Anda bisa paham kalau tidak hafal? Makanya saya analogikan bagaimana Anda bisa mengukur isi tabung tetapi Anda tidak paham rumusnya. Mas, Gimana coba caranya? halo. Ah. Kalau kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk pedoman kalian itu bagaimana. Halo, Bang Juma. Kalau cuma untuk dihafalkan, Kan itu alasannya. Percuma Bible dihafal karena tahun depan dirubah lagi. Sebentar, Bu, sebentar. firman Tuhan itu nggak bisa diubah. Firman Tuhan. Nah, kata firman siapa? Tuhan. Dirubah-rubah tiap tahun gitu kok. Firman Kalau Tuhan. cuma diubah bahasanya itu kan biasa. Ya podo aja. Ya biasa. Itu Jadi artinya kalian kira kalau diubah bahasa itu pengertiannya berbeda gitu? Nah, itu Ya, kan enggak firman lah. Tuhan lagi. Kalau sudah berubah dari asalnya, berarti itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Itu cuman penerjemahan. Lah, penerjemahan Bukannya itu kan bahasa perubahan. manusia. Loh. Bahasa manusia itu bukan firman Tuhan. Itu bahasa manusia.
Terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Hasilnya terjemahan. Jadi terjemahan itu adalah perkataan manusia 100%, bukan firman Tuhan. Belajar lagi. Halo Bang Zuma. Ya, silakan. Halo Mas. Ya, Halo Mar. Pak Selebro nanti belajar lagi ya. Boleh Silakan, saya Ibu. Oh, kalau belajar itu pasti Bang. Seumur hidup kita pasti belajar. Iya. Yang penting jangan menganggap diri kita itu benar. Menganggap diri itu Ya benar pintar. Yang benar Itu di baru sini sombong. Yesus. Yang benar di sini Orang Yesus. sombong tidak mau belajar. Yang benar di sini Yesus. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya itulah yang benar. Dengarkan Yaitu, Yesus. karena Yesus itu kebenaran. Jangan dengarkan gereja, dengarkan Yesus. Itu aja Yesus sih. itulah kepala gereja kalau kalian mau tahu. Nenekmu kiper. Oh, ada gajah ngomong seenak perut. Gereja itu tempat orang menyembah Yesus. Nah, Yesus pernah Bang Juma, Bapak gereja kalau katanya, Yesus itu kepala gereja. Jadi kalau Nenekmu kiper. kepala gereja nggak ada, gereja pun nggak bakalan ada. Mana ada Yesus pernah mengajarkan gereja? Gereja itu tempatnya orang-orang bersunat, pemakan babi, ibadah minggu, nyembah manusia. Gereja itu tubuh Kristus, Bang. Itu bagian. Oten. Enak kali kau ngomong seenak perut enak. Yaitu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran Yesus. Dengarkan saya. Yesus memberikan tongkat estafet. Yesus memberikan tongkat estafet kepada siapa? Ya ke rasulnya lah. Siapa? Kok rasulnya? Siapa muridnya yang diberikan tongkat estafet untuk mengembalakan jemaatnya itu siapa? Yang pertama ke-12 rasul. Nggak ada ilmu ini. Udahlah. Banyak air. Silakan gantian dulu. Selebro, Ibu siapa Martina. Kamu Silakan. belajar lagi lah, Belajar lagi lah Pak. Belajar lagi Pak Selebro. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani, penyembah manusia bernama Yesus. Beda dengan Yesus. Yesus tempat ibadahnya namanya sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau bait Allah. Bukan gereja. Ya halo Mas. Aku bukan Mas. Ya suka-suka saya dong. Oh iya. Gini. Ya seperti kalian menganggap Yesus suka-suka kalian, ya saya juga boleh kan menganggap kamu suka-suka saya. Gimana Paman? Bertanya Mas. Bang Juma, boleh saya bertanya? Iya silakan. Kenapa sih di Islam itu boleh menikah 10 kali? Itu aja. Karena Yesus ngajarin. Kok Yesus? Emangnya Tuhan kalian siapa? Loh kok Tuhan? Kan aku tanya, kenapa sih dalam Islam itu bisa cerai, bisa banyak istri gitu? Ya karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Paulus itu dari istri kedua, keturunan istri kedua. Kalau Yesus kan nggak pernah nikah, Bang. Jangan salah. Nah, Tuhan kami terus kenapa kamu mau suamimu menikah kalau gitu? Jadi kan aku bertanya, kenapa dalam Islam itu boleh cerai 10 kali? Di mana dalilnya boleh cerai 10 kali? Di mana dalilnya? Ya bukannya dalilnya, bukan hanya aku dengar. Bakti. Tanya aja nggak tahu kamu ini. Justru kalau asal bertanya, saya juga boleh bertanya, kenapa di gereja anjing boleh menikah sama perempuan? Kalau nggak pernah itu. Kenapa di gereja laki-laki dengan laki-laki dikawinkan? Nah, boleh kan saya nanya kayak gitu juga? Kalau tidak ada dalil? Makanya ajaran Kristen nggak boleh menghina, Bang. Itu di ajaran Kristen kami. Kalau di Kristen tidak boleh menghina, kenapa kalian menganggap Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa kalian menganggap Yesus anak Maria sebagai anak binatang? Kenapa? Makanya Bang belajar dulu sama orang Kristen. Justru saya belajar. Justru saya yang ngajarin orang Kristen. Di dalam kitabmu, Yesus yang anak manusia itu dipanggil dengan anak binatang, anak domba. Kenapa kalian itu tidak bisa menghargai Yesus? Sedikit aja. Ajaran kami di Kristen nggak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bagus, Bang. Bagus tidak kalau anak orang disebut anak domba? Bagus enggak? Itu namanya domba Allah, Bang.
Domba. Mama sesuatu yang Anda anggap benar meskipun salah pasti benar. Yesus anak manusia, Anda sebut sebagai anak binatang. Itu baik menurut Anda, karena itu Anda anggap benar. Oke? Kenapa Yesus dianggap anak binatang? Karena orang-orang Roma dan Yunani menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi nebus dosa pakai tai sapi bisa, pakai kemudian kambing bisa, pakai sapi bisa. Nggak pernah orang Yahudi menebus dosa dengan anak manusia. Orang Roma Yunani pingin dosa-dosanya dihapuskan dengan darah manusia. Supaya Yesus dianggap binatang, maka Yesus dibuatkan dalil Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Ada nggak kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Anda Ini, Bang. percaya kepada Bang Juma, kalau seandainya Bang Juma meninggal dunia, nanti Bang Juma jumpa sama siapa? jumpa dengan Tuhan saya? Iya, Itu jumpa udah pasti. dengan Tuhan Bang Juma. Tahu nggak gimana? Yes. Bukannya masuk alam Tidak kubur. ada manusia yang tahu wujud Tuhan. Kalau ada manusia tahu wujud Tuhannya, yakin dan percaya yang dituhankan itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Kalau dia mengetahui Tuhannya manusia, berarti Tuhannya itu manusia seperti Anda. Jadi Bang Tuhan Juma, Anda manusia kan? jadi nanti Bang Juma kalau meninggal dunia, berarti yang jumpa Bang Juma Tuhan itu nggak ada wujud, berarti belum tentu dong Tuhan itu entah siapa, entah hantu, entah apa kan Bang Juma nanti. Loh, ini Oh, siapa nggak sih? bisa, nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan itu ada. Yesus juga menuhankan kepada Tuhan saya. Yesus menuhankan Tuhan saya, sama kami. Saya dengan Yesus sama-sama Muslim. Hanya Anda saja Kristen ini yang aneh, nyembah kepada Yesus. Yesus sendiri nyembah kepada pencipta langit dan bumi kok. Makanya aku bilang Mbak Juma, itulah Tuhan kami yang luar biasa. Nah iya, nanti kalau kamu mati, kau ketemu dengan orang gondrong. Nah sekarang kalau orang gondrong yang kamu temui, apakah setan tidak bisa menjadi gondrong, memperlihatkan dirinya seperti manusia gondrong? Tuhan kami jumpa sama setan itu takut. Lah mana bisa kau takut. bedakan? Mana buktinya? Gini Bang Mana Juma, buktinya? inilah Tuhan Yesus kami. itu digendong sama setan. Yesus digendong, diobok-obok sama setan, dicobai oleh setan. Mana ada? Justru Yesus yang takut kepada setan, gitu loh. Kok terbalik Bang Juma? Tuhan kami nggak Nah, pernah yang pernah digendong oleh setan, Yesus yang menggendong setan atau setan yang digendong Yesus? Gini Bang Juma, kalau Nggak dijawab. Gimana? Jawab dong. kalau di ajaran kami Kristen, tadi Bang Juma bilang tadi ada orang Kristen yang naik di sini bilang babi gini kan gini. Emangnya di ajaran Islam bisa kayak gitu ya, mau maki-maki orang? Loh, itu bukan memaki, itu terapi. Anda pernah lihat nggak cara orang meluruskan besi yang bengkok? Tadi Abang Juma kayak apa ya, emosi tadi itu kayak Oh tidak, memang saya begitu. Memang saya, kalau orang ngeyel, Aduh, kena report. Nah, report lagi nih. Aduh, hai. Dua-duanya hilang. lagi Bang. Mbak Martina, saya mau tanya boleh enggak Mbak Martina? Boleh Bang. Oke. Kalau suami Anda yang selingkuh, mau enggak Anda yang dihukum? Nah begini di Iya, saya tanya sama Anda. apa? Mau enggak suami Anda selingkuh, Anda yang dipermalukan? Makanya di ajaran kami Kristen, apapun yang terjadi itu kita memperbaiki keluarga kita. Makanya jangan cerai sama Waktu suami. saya tanya sama Anda, Bu, kalau suami Anda selingkuh, maukah Anda yang dipermalukan? Itu pertanyaan saya. Jawab A, mau, B, tidak. Ya tidak mau lah. Oh, tidak mau. Tapi di kitabmu,
Ya kan? Daud yang selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur. Anda setuju enggak? Di mananya dapat itu, Bang? 2 Samuel 12, 2 Samuel coba Anda baca. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Jadi Daud yang selingkuh, istrinya yang disetubuhi di tempat umum. Nah, tadi saya tanya sama Anda, kalau itu terjadi pada Anda, mana orangnya? Kalau itu terjadi pada Anda, maukah Anda seperti digitukan? Suami Anda yang selingkuh, suami Anda yang ngerebut istri orang, Anda yang diprot-prot di tempat umum. Nah, gimana? Ceritanya nih Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih. Yang jadi aktornya adalah istri Daud karena perbuatan Daud yang mengambil istrinya Uria. Nah, mau ndak Anda digitukan? Kayaknya itu nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung gimana? Nggak nyambung. Coba baca. Coba baca. Jangan bilang nggak nyambung. Oke, selamat sore semuanya. Saya ini tidak beragama, saya mau belajar. Tidak beragama, minggir dulu Pak. Ini ruang orang beragama Pak. Minggir dulu Pak ya. Kalau nggak beragama Pak ya. Ya minggir dulu, ganggu. Nanti aja seasonnya. Ini malu mengerti. nggak beragama, minggir dulu. Mengaku Kristen. Tuhan gak mandang agama, Bang. Jangan salah. Gimana Mbak? Tuhan gak mandang agama lu agama apa? Tuhan Jangan lari dulu. Saya tanya. Mau ya, ini ada kasus. Kasusnya adalah Daud ngambil istri orang, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Menurut Anda ini adil enggak ini? Betul enggak hukuman seperti ini? Oh, saya kurang tahu tuh Pak. Kira tahu. Anda mau enggak kalau suami Anda yang selingkuh, Anda yang dihukum dengan cara dizinai di tempat umum? Mau enggak? Makanya harus kuat dengan iman, Pak, biar suami kita enggak selingkuh. Kalau kami aduh, ini kemana-mana. Amin ya. Assalamualaikum Guru. Aku kena benet Guru. Mbak terus kena sedikit. Mbak Mar. Oke. Menurut kamu Tuhan itu bisa kelihatan atau tidak? Ya kita kembalikan aja Bang Polo ke Guru ndak. Silakan. Iya. Kalau saya punya Tuhan kelihatan, saya injek lehernya Tuhan. Iya, kalau saya punya Tuhan kelihatan, bisa nampak Tuhan itu, saya suruh nganga mulutnya saya kencingi, betul. Tuhan yang luar biasa. Lanjut Bang Cuma. Tuhan itu yang nggak bisa kelihatan. Tuhan itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk yang kelihatan, Noise. bukan makhluk. Iya, segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata pasti ciptaan gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk maka dia bukan Tuhan, meskipun dipaksa Tuhan, seperti Yesus dipaksa menjadi Tuhan, padahal Yesus manusia. Gimana ceritanya? Gini ya Bang, biar ku jelaskan ya. Soalnya sih aku sih nggak terlalu paham juga sih, tapi mau menjelaskan. Nggak apa ya, bukan menghafal. Kalau kami dari firman Tuhan nggak boleh menghafal-hafal Bang. Itu artinya menghafal itu bisa dibuat-buat. Cuman yang keluar dari kitab itulah yang kita yang kita ucapin waktu itu.
Ini roh itu Allah. Allah itu dia, karena dia Allah itu yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat manusia untuk melakukan hal gitu. Makanya dia menciptakan manusia. Habis itu dia turun, dia kasih roh dengan dia melakukan Bunda Maria, anak. Jadi itu Tuhan Yesus itu merupakan manusia, Bang. Merupakan supaya kita kebenaran Tuhan Yesus itu yang kita Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kebenaran. Itu, Bang. Bagaimana ceritanya Tuhan mengajarkan kebenaran sementara yang tidak pernah diajarkan malah dipraktekkan? Emang Yesus pernah mengajarkan, memberikan contoh menuhankan manusia? Mana, Bang? Itu karena Tuhan Allah itu yang maha kuasa. Ada di roh Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus. Wah, ini bagaimana ceritanya ini? Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tuhan Yesus nggak pernah membanggakan dia di depan-depan orang, Bang. Iya, enggak, masalahnya siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Bukankah Yesus itu teladan? Ini nggak boleh membanggakan. Bukankah Yesus itu teladan yang baik? Terus siapa yang Anda contohi menyembah Yesus gitu loh? Yang penting, Bang Juma, aku bangga dan aku sangat-sangat bersyukur karena saya lahir dari Kristen. Itu aja. Ya berarti imani aja dong. Terserahlah Bang Juma mau apa, yang penting kan kita di sini toleransi. Yang penting jangan saling menghina, itu aja Bang Juma. Gak ada pun yang menghina. Bang Juma, boleh saya bertanya lagi? Apa tuh? Halo? Iya. Kenapa sih dalam Islam itu benci sekali ditengok di gereja? Kenapa selalu di gereja bisa dihancur-hancurkan? Apakah itu ajaran dari Islam? Di mana itu terjadi gereja dihancurkan? Ih, banyak kali Bang. Jangan salah. Coba tengok-tengok di YouTube itu. Sampai dibom-bom gereja, sampai diusir. Iya, di mana? Sampai diusir orang yang Natal. Itu di mana kejadiannya? Sedangkan kami, Bang, bahkan pun maghrib itu pun enak kali tidur sampai sholat itu kan. Tapi kami nggak larang, Bang. Itu kan hak kalian. Sedangkan kami cuma sekali seminggu aja, ataupun hari Natal itu cuma sekali 1 tahun, Bang. Kenapa sampai bongkar gitu? Sedangkan kami, Bang, Bang cuma udah berapa kali sehari sholat gitu kan? Kami nggak pernah larang, Bang. Itu kan hak kalian. Tapi dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren, para ulama dibunuh, santri dibunuh oleh orang yang beribadah di gereja. Masjid-masjid dihancurkan, dan itu terjadi secara terstruktur. Jangan dulu, Bang. Itu bukan dulu. Tahun-tahun ini pun banyak kali yang dihancurkan gereja, Bang. Iya, maksud saya sama, pertanyaan saya sama. 350 tahun. Dalam ajaran ajaran Islam memang kayak gitu ya. Kalau di saya juga boleh bertanya dong. Kalau di ajaran Kristen itu tidak boleh, Bang. Sekarang gini, pertanyaan saya dengarkan. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Kenapa? Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu dulu. Wah, itu kan agama kami, Bang. Ya, justru itu saya tanya. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu, Bang. Itu
kan suka-suka kami. Cuman aku tanya sama Bang Juma, kenapa Kok ajaran jawabannya kayak gitu sih? bisa Kenapa melarang jawabannya suka-suka kami? Kan orang lucu. Kristen yang beribadah? Itu yang kutanya Bang, emangnya itu ajaran Mungkin ini loh Mbak. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati. Dengarkan. Sholat, bilang sama Dengarkan saya. menghakimi sesama. Dengarkan saya. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati karena nenek kakek mereka dibunuh oleh penjajah Kristen. Dengar firman Tuhan, kalau kami Bang tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada Bang menyimpan rasa dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada. Enak kali kamu ngomong seakan-akan agama kamu itu agama benar. Enak kali mulutmu. Padahal kamu tahu nggak? 350 tahun agamamu membunuh di negara ini. Paham? Menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, membunuh kiai, membunuh santri. Itu agamamu. Enak kali ngomong. Salah. Tahu lagi. Salah pula. Jadi apa nama ibadahnya penjajah Belanda itu? Apa nama gereja, apa rumah ibadahnya, apa agamanya? Siapa Tuhannya? Enak kali ngomong. Kenapa di Islam? Nggak sadar dia. Selamat sore Suma, selamat sore. Selamat sore Nggak sadar dia. Sore semuanya. Kamu itu beragama agama penjajah. Selamat sore semuanya. Nggak sadar. Selamat Yang sore namanya Suma. penjajah, ya pembunuh, Selamat sore Suma. pemerkosa, perampok, perampas, beringas. Itulah penjajah. Nggak sadar Itu dia. namanya menghina. Makanya Loh, kok menghina pula? ajaran Itu kami fakta. tidak boleh menghina Bang Juma, nggak boleh. Itu fakta. Kok menghina? Memang penjajah itu Tuhannya siapa? Jawab saya. Apa? Siapa Tuhannya? Penjajah itu Tuhannya apa? Siapa Tuhannya? Penjajah. Penjajah Yang mana Belanda, Tuhan aku penjajah sekarang Portugis. tahu Bang. Saya Siapa nggak nama Tuhannya? lain. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Iya, Tuhannya penjajah Belanda itu siapa? Ya, Bang Juma, Bom. kenyataannya itu saya nggak tahu. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Nah, itu sama. Penjajah juga menyembah Yesus. Rumah Iya. ibadahnya, rumah ibadahnya. Kita ikut namanya ajarannya gereja. saja toh. Itu Kita loh. ikut aja semua dalam Alkitab kita sebagai Kristen. Kita ikut Alkitab Yang aku kita tahu ajarannya. Tuhan Bang Juma. Bang Juma juga aku Iya. kata. Dulu, Martin diam Belanda dulu. juga begitu. Belanda Martin, juga diam dulu. ikut Bible. Penjajah juga Tuhannya Yesus. Sama dengan Setiap kamu hari semua, Minggu kan? juga mereka baca Bible. Nggak ada bedanya dengan Kristen sekarang. Kristen sekarang di Indonesia ini agak-agak santun. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Makanya mereka santun. Coba lihat di barat sana, di Eropa, bagaimana kehidupan Kristen. Bagus nggak kehidupan mereka tuh? Tapi yang kuherankan Bang Juma, kenapa sih orang-orang Islam itu yang selalu menghina Kristen? Kristen kenapa? Tidak ada orang Islam menghina Kristen, nggak ada. Ada Bang Juma, malam pun di kana live kayak gini ada orang Islam yang bilang Yesus itu babi ya. Ih, sampai sakit kali hatiku Bang Juma. Sampai kayak gitu ajaran Islam. Sama seperti kalian, ajaran kalian juga begitu kok. Padahal Islam itu berapa kali dalam satu hari sholat, sedangkan Kristen aja cuma sekali seminggu datang beribadah. Kristen aja nggak melakukan hal buruk sama orang, nggak menghina Tuhan orang lain. Enggak Bang Juma, kami enggak. Kurang jauh kamu mainnya Mbak. Selama ini kamu berarti selama ini kamu tinggal di ini. Berarti kamu selama ini tinggalnya di toilet. Berarti kamu nggak lihat kelakuan orang Kristen terhadap Islam. Tanya Bang Juma, Tuhan kami berarti. cepat-cepat. Biar tahu Tuhan kami itu yang luar biasa, yang apa Tuhan kau dibunuh itu luar biasa gitu. Udahlah kamu ke gereja aja. Udah Suma. Kenapa kau turunkan dia Suma? Jangan turunkan.
Kita kan berdiskusi. Kan yang nanya. Gimana nggak diturunkan, Mbak? Itu matanya tertutup semua. Tidak, kasihan juga. Kan sama dengan Bang Suma Ya, tetap kasihan lah pasti. Bang Suma. Sabar Bang Suma. Sabar Bang Suma. Tetap Bang Suma kan pertahankan Bang Suma punya agama. Sama dengan kita Kristen. Makanya Kalau misalnya gini, Mbak. Kalau misalnya agama Anda itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam, tapi hanya menggunakan istilah Yunani, kira-kira Anda bertahan nggak? Begini, Bang. Kalau Tuhan Anda diganti dengan sebutan Theos, Anda bertahan nggak nyembah Theos? Ya, dengar Bang. Walaupun Kristen bertuhan apapun itu urusan kita kan, nggak usah bahas. Itu intinya itu aja. Bang ajar saja Bang punya Al-Quran. Sedangkan di Manado Bang, sungguh sumpah Islam di mayoritas Kristen, bikin masjid kita nggak marah. Di tengah-tengah Kristen, iya Bang, karena toleransi di Manado baik. Kalau jujur Bang, kalau Islam punya Idul Fitri, Kristen jaga masjid. Kalau kita punya gereja, Islam jaga. Mereka bayangkan Bang Suma, mereka berdiri masjid di tengah-tengah Manado Minahasa, Kristen melulu. Nggak pernah kita marah, malahan kita bantu. Kan Manado Indonesia punya. Iya. Manado merdeka karena umat Islam kan, bukan orang Kristen yang tidak Bang, kalau berbicara itu jangan dulu merdeka. Jangan dulu berbicara merdeka Bang. Ini berbicara tentang diskusi agama. Makanya aku bilang kenapa kita Kristen baik, tapi Abang Manado itu bagaimana? merdeka karena pejuang Islam, bukan karena pejuang gereja. Iya, ini aku bukan Bang Suma. Ya aku akui Bang Suma pinter. Cuma kita kan ngomong Bang Suma dengar dulu. Makanya aku bilang kita punya agama, walaupun gini nggak usah bahas. Begitu juga Bang Suma, kita nggak akan bahas. Kalau hujat-hujat itu tinggal dibalas kemarin. Aku nggak begitu, aku punya orang Bang. Aku habis bilang udah. Sebenarnya gampang Nah, Bu, kalau banyak Ibu saudara mau. Islam Bang. Betul, bahkan Iya, anak gini aku loh. ada masuk Islam. Betul Bang Suma. Begini Bu, Ibu kalau Ada masuk Ibu nggak Islam mau anakku. lagi, kalau Ibu nggak mau lagi dialog debat, ya coba agama Anda boleh nggak percaya diri mengganti kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Yunani, jangan pakai istilah-istilah Arab, bisa nggak Tidak Bu? Bang, karena begini Bang, kita tidak bisa ganti karena kita punya Alkitab dari dulu begitu Bang. Aku belum lahir. Emang kitab Alkitab Ibu udah ada dari begitu. Jadi nggak bisa ganti. asalnya dari Arab, kan dari Yunani Bu, bukan dari Memang, Arab. makanya kan kita cuma ikut sesuai dengan tertulis dalam Alkitab Bang, itu. Iya Bang, jadi nggak bisa roba kita punya Alkitab. Sama dengan Abang punya Al-Quran kan, nggak bisa kita Kristen mau ngomong roba-roba, nggak boleh, berdosa. Kita punya dosa kalau kita bilang roba saja Bang Suma, nggak boleh. Jujur aku punya anak, ada yang masuk Islam, ada yang mualaf, betul dua. Nggak pernah kita kalau hujat itu Bang tinggal dibalas. Namanya kita manusia biasa Bang, sadarlah Bang. Kita punya Kok anak jadi pasti- saya yang dinasihatin? Iya. Saya salah ya Iya. Bu ya? Tidak, semua kita tidak salah. Abang nggak salah, kita juga tidak salah. Ini kan diskusi, tukar pikiran, masih saling menghormati. Aku abang sudah kenal tuh, Abang Suma sudah tahu, sudah kenal jelas. Aku selalu menghujat karena aku di bawah banyak yang menghujat kita. Jadi kan biar bagaimana perasaan sama semua. Panas Bang. Walaupun gimana kan kita harus balas Bang. Sakit hati kita. Berarti Ibu sudah akui diri Ibu penghujat berarti. Tidak Bang, yang hujat itu sorry Bang Suma. Jujur Bang, aku bilang di Manado sini Bang, betul aku sumpah kita punya Natal mereka juga jaga. Makanya aku mikir kasihan juga, mereka punya Idul Fitri kita bisa jaga, mereka punya masjid. Makanya toleransi bagus. Mereka coba Abang lihat, mereka bangun masjid di tengah-tengah Minahasa, gereja semua nggak pernah kita malahan bantu. Ya kan di Indonesia Bu. Iya, makanya Minahasa itu kan udah Minahasa pula. kalau diskusi Minahasa itu kan begini- Indonesia. Iya Bang, kalau diskusi begini Bang Suma, kalau begini terus kan nggak mau selesai, nggak akan selesai, iya kan Bang? Tentu begini terus sampai kita mati. Iya. Mendingan toleransi Sebelum- bagus baik-baik gitu. Bang. Sebelum Gantian, kitab Bu, Ibu gantian, berubah Bu. menjadi Biar Bu ke Yunani dan Iya, Bu. Yan. Ya benar, oke. Gitu. Oke.
Coba ibu lihat agama Hindu dengan Islam. Agama Hindu dengan Islam itu tidak pernah berdebat kayak gini. Kenapa? Karena orang Hindu itu menggunakan kitab mereka sesuai dengan original teks. Tidak menyimpang ke agama Islam kitabnya. Sementara kitab ibu itu mulai dari sampulnya itu sudah menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab itu. Kitab ibu itu, buku ibu itu adalah hasil clippingan dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Romawi digabung menjadi satu. Lalu masuk di Indonesia dikasih istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Biblos atau Biblika seperti Hindu dan Buddha? Jadi kalau misalnya ibu tidak mau dialog, tidak mau diskusi, maka sarankan kepada Persekutuan Gereja se-Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab ibu. Maka yakin dan percaya tidak akan ada debat Islam Kristen layaknya Hindu dengan Buddha. Gitu loh, Bu. Iya, makanya Bang, sorry Bang, makanya saya bilang kan kalau kita punya Alkitab macam Hindu, Buddha kan masing-masing lah Bang kan. Ya kan, kalau kita punya Alkitab Kristen lain, Abang punya Al-Quran lain. Masing-masing sajalah kepercayaan kita. Kalau diskusi begini-begini terus pasti nggak mau apa Bang. Sampai kiamat begini-begini terus kita. Ya kan? Gitu Bang, masing-masing lah. Iya. Gitulah. Gitu. Ya kita tunggu tahun depan kitab ibu sudah kembali ke pakaiannya kembali, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita tinggal mau dengarkan, kita sebagai Kristen kita ikut ajaran kita aja Bang. Gitu, kita pun ikut aja Alkitab. Aku nggak perlu walaupun Alkitab typing, lagi. Bang, mereka typing aku nenek turun, aku nggak perlu, mereka belum ketemu dengan aku, jadi mereka nggak lihat jelas kan. Kadang itu di TikTok aku pakai ini, rambut pakai wig putih, jadi mereka tidak. Aku nggak perlu kamu typing begitu. Aku cuma ketemu dengan Bang Suma untuk mempelajari kan toleransi biar kita Bunda Rahma, ya kan. Kita hanya manusia biasa Bang. Semua mau ke situ, iya kan Bang. Semua mau ke situ, semua mau mati gitu Bang. Nah kalau kita udah mati gimana? Kita nggak ngomong lagi dengan Bang Suma, dengan Bu Rahma, gitu. Makanya aku pikir iya. Waalaikumsalam. Iya Bang, gitu. Bunda Bunda. Jawab dulu pertanyaan itu. Anda bernarasi tadi pertanyaan Bang Juma tidak ada yang satupun yang Anda konfrontasi. Iya Bang, kalau aku bisa makanya jawab, perkataan Bang Juma didengarkan dulu, jangan nyerocos saja, biar kita tengok dulu bagaimana. Tadi dikatakan kalimat-kalimat yang dicomot di dalam Bibel Anda itu seharusnya Anda pertanggungjawabkan kenapa ada di Bibel Anda. Karena kenapa ada di Bibel Anda? Bahkan Anda masih mengatakan bahwa Bibel yang Anda yakini itu masih Alkitab. Itu bahasa kami, Islam. Jadi janganlah dipergunakan di dalam ajaran agama Anda. Iya, konsekuen dong dengan ajaran agamanya. Iya Bang Agus. Jangan mencomot. Karena kita kan sudah lahir tetap itu kita tahu. Jadi kita tetap tahu itu, kita Bang. Bunda, tahu kita mau Bunda. rubah gimana lagi, Ajaran Bang? kalian itu dibawa novel Belanda dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai Al-Quran yang ada, kata-kata Al-Quran yang ada di dalam agama Indonesia, agama Islam. Jadi jelas. Makanya kata-kata itu dicomot. Iya Bang, makanya aku bilang karena tertulis. Ya bilanglah sama Eli, jangan Anda berkomentar kepada Juma atau kepada kami apologet ini. Kita mau ngomong dengan Bang Suma kan kita nanya sama Bang Suma. Itulah, makanya nyata sudah kan, jawab tunjukkan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya nggak apa-apa lah Bang. Kita kan berikan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya udah. Pertanyaan yang diberikan Bang Juma, Ya kita cuma jawab Bang sesuai tertulis dalam Alkitab kita Bang. Mau apa lagi? Tetap kita pertahankan itu Bang. Nggak boleh. Kenapa harus dipertahankan? Makanya timbul perdebatan. Jadi jangan komen Anda bahwa selalu ada timbul perdebatan. Jangan komen dong dengan itu. Karena Anda tidak mau merubah Bibel Anda sendiri. Oh tidak, karena kita pertahankan Alkitab kita. Karena udah tertulis dari zaman dahulu. Nggak bisa ganti dong.
Gitu sama dengan Al-Quran Abang Suma kan, dan Islam nggak mungkin mau ganti-ganti. Jadi please Bang, kita semua manusia biasa aja, bukan curhat Bang, tidak. Kalau begini-begini terus kapan kita, mungkin besok-besok kita mau jalan-jalan. Izin sedikit. Bunda, Ya. Bunda izin Ya, sedikit, Bunda. Bunda. Ya, Bunda. Izin sedikit. Begini, izin sedikit, Bunda, mohon maaf. Gini, Bun, kenapa selalu ada perdiskusian, kadang berujung pada perdebatan? Kenapa? Karena Anda mengambil, mencuri istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kata Allah, kata Rasul, iman, itu Anda ambil, Anda curi. Anda menikmati curian ini. Anda tidak sadar itu curian. Ya, Anda memprotes kenapa ini nggak usah digubris Bible kami ini nih. Pak, boleh begitu. Silahkan Anda berdiskusi pakai data berdasarkan Bible Anda. Tetap ada perdiskusian. Selama curian Anda itu tidak Anda kembalikan, tetap Anda harus menerima itu ya. Tetap kami berdiskusi. Iya, Bunda. Kalau Anda, makanya tidak ada perdiskusian seperti kata Gurunda kan. Nggak ada kami berdiskusi, berdebat dengan orang Hindu, Buddha. Karena nggak ada mereka yang comot-comot, nggak mereka ambil, nggak mereka curi. Anda ini berbahagia dengan curian Anda. Sadari itu, saudara-sadari. Oke, silakan Gurunda. Bunda Rahma, memangnya tertulis dalam Alkitab kita bahwa di Alkitab kita dicuri dari Al-Quran gitu kan? Tidak tertulis dalam Alkitab kita bahwa Alkitab kita adalah kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan begitu. Kita punya buku Alkitab, bacanya dari Kejadian, tidak ada tertulis bahwa Alkitab kita kita curi dari Al-Quran. Tidak Ya, kan? kalau pencuri ngaku penjara penuh, Bu. Tidak, tidak Bang, tidak tertulis Bang. Tidak tertulis. Nah, Makanya terus kata Allah itu dapat dari mana? Tidak Bang. Kata Allah itu dapat dari mana, Bu? Bang, tidak tertulis dalam Coba, Alkitab kata Allah kita dapat dari bahwa mana kalau nggak nyuri? Alkitab itu kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan? Itu cuma logika pribadi kamu. Nggak perlu harus ada tulisan mencuri seperti Tidak, itu, Bu. Bang. Tidak, Misalnya ada seorang pencuri nih, Bu. Di rumahnya ada TV. Nggak mungkin dia ini TV curian. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya, kalau ada bukti. Kalau ada bukti. Nah, sekarang yang penting itu buktinya. Itu Iya, curian Bang. atau tidak? Gitu loh. Ya kalau ada bukti kan. Nah, itu Kalau curian dia apa dapat enggak itu? Pukul. Kata Allah itu curian apa enggak? Kata Alkitab itu curian atau enggak? Kita curi Saya tanya. Kata Alkitab itu curian atau tidak? Coba dijawab. Tidak. Bu, kata Alkitab itu curian atau curi tidak? dari Al-Quran. Nah, kalau tidak dapat Coba. dari mana? Dapat dari mana? Ya memang tidak tertulis. Dapat dari mana? Kita bawa Alkitab kita dari Iya, Al-Quran. dapat. Enggak, saya tanya itu dapat dari mana? Tidak tertulis. Coba jawab. Jawab, coba buka data lu baca bahwa Alkitab kita dicuri dari Al-Quran, baru isi dalam Alkitab kita. Coba Alkitab baca. itu jelas bahasa Arab. Bu. Iya. Ya, Oh, Bible itu sebelum makanya. dikenal bahasa Arab, Bu. Makanya kamu bilang kita punya Alkitab dicuri dari Al-Quran. Nggak ada. Alkitab itu bahasa Bang. Arab, memang bahasa mana? Kalau nggak ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran, dari mana dapatnya? Bu? Iya ya, kan bahasa Arab, mereka punya bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita pakai Alkitab dari bahasa Indonesia lah. Tidak ada tertulis Sedangkan itu bahwa kitab yang di bahasa kita Arab saja, dicuri bahasa Arabnya dari namanya Al-Quran Kitabul kamu. Muqaddas, Tidak bukan Alkitab. tertulis Bang sayang. Tidak tertulis. Dalam yang di Arab saja namanya Kitabul Muqaddas, bukan Alkitab, Bu. Karena Alkitab itu nama Al-Quran. Mana buka data, buka dalilnya. Di Arab. bahwa Alkitab kita curi dari Al-Quran. Coba buka. Ya, itu semua Coba kata buka. Allah, Coba buka. Rasul, Buka dalilnya. bahkan sampai Bahwa iman. Ya, sejak bahasa Arab. kapan ada maling aku? Kalau maling aku ya penjara penuh. Ya nggak mungkin maling aku itu nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau Anda tidak merasa mencuri, coba sebutkan kepada saya Alkitab itu Anda dapat dari mana? Ayo jawab. Ayo. Dapat dari mana kata Alkitab? Kau yang jawab. Kata Alkitab dapat dari mana? Kau yang jawab. Alkitab kita dapat dari kita punya dari Kristen. Kata Alkitab, Bu, yang saya tanyakan, kata Alkitab dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari kita punya firman. Di mana? Coba. Oke, saya tanya. Alkitab Anda apa? Coba jawab, coba. Mana?
Alkitab Anda dalam bahasa Yunani apa namanya? Tadi sudah saya jawab, Bu. Tadi saya jawab di Arab namanya Kitabul Muqaddas, Bu. Kitabul Muqaddas, Bu. Itu bukan Alkitab. Kenapa di Indonesia namanya? Makanya, sorry Bang. Makanya, coba Anda buktikan coba. Anda buktikan. Mana yang dari bahasa Israel dan bahasa Israelnya atau bahasa Bang dengar dulu, Bang. Makanya di Arabnya, Bu. Di Arab namanya Kitabul Muqaddas. Jangan keroyok, Bang. Jangan keroyok. Jangan ngarang, Bu. Ibu bertanya mana buktinya. Ini saya tampilkan buktinya. Jangan keroyok. Kalau nggak ngerti, Ibu baca belum belajar bahasa. Ya pakai keroyok. Oke, jadi gini loh. Jadi gini Bu ya. Jadi gini. Turun lagi. Bible itu dalam bahasa Yunani itu kan biblos, yang artinya buku-buku. Lalu maling nama kitabnya orang Islam di Indonesia jadi Alkitab, yang artinya sebuah buku. Ini aja sudah nggak nyambung gitu loh. Dari Biblos jadi Alkitab itu nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban seharusnya kutubun, kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, sedangkan Biblos artinya kumpulan buku-buku. Gitu loh. Kalau mau dibacakan ke Arab-Araban jadinya kutubun. Alah, Bang, dengar dulu. Alah, Bang. Aku sudah ngomong tadi. Aku sudah ngomong tadi. Kita cuma ikut ajaran. Apa? Kita cuma ikut. Iya, Anda ini tinggal menikmati hasil maling. Anda ini tidak tahu asal-usulnya Alkitab. Yang Anda lakukan sekarang hanya menikmati hasil maling. Gitu loh. Ya, pendahulu Anda itu maling kata Alkitab, lalu Anda generasi kemudian menikmati hasil maling. Itu yang benar. Coba, tidak tulis. Kalau tidak coba. Mana buka dalilnya? Tidak juga seorang pencuri ketika dia punya TV di rumah, lalu dia ngomong TV hasil curian. Enggak seperti itu, Pak. Kalau seperti itu penjara penuh. Sejak kapan ada maling aku? Bang, kalau ada bukti. Jadi untuk membuktikan untuk membuktikan hasil curian atau tidak harus ditulis hasil curian, tetapi kita selidiki asal usulnya dari mana. Gitu loh. Jangan kejang. Kok kejang-kejang? Enggak ada kejang-kejang. Jangan nangis. Jangan nangis saya. Kok nangis? Anda ini tertawa menikmati hasil curian. Anda nggak malu gitu loh. Menikmati hasil curian bangga. Seharusnya ketika Anda dibuktikan bahwa kitab Anda yang awalnya itu berbahasa Yunani dari kata Biblos, ya lalu menjadi Alkitab di Indonesia itu hasil curian. Kalau itu bukan hasil curian, coba tunjukkan kepada saya bahwa itu bukan curian. Ayo kita buktikan itu bukan hasil curian. Buktikan asal usulnya Alkitab dari mana Bibel. Ayo. Dialog yang baik. Ayo, jangan bangga Anda jangan bangga menikmati hasil curian. Jangan bangga Anda menikmati hasil curian. Memang bukan Anda yang mencuri, bukan Anda, tapi Anda menikmati hasil curian. Anda bangga punya kitab hasil curian, namanya itu. Lo kok nangis? Jangan bangga kau menikmati hasil curian, jangan bangga. Ya udah, Anda nggak bisa membuktikan kan? Udah, cuma kayak gitu doang, kayak anak-anak debatnya ya. Nah, udah. Mudah kalah mau tuh. Kayak anak-anak kau debat. Sejatinya agama yang benar itu ya memang kayak gitu harus dilawan. Jangan hasil curian lah. Nah ini harus disadari oleh teman-teman Kristen. Jangankan kata Alkitab, kata Injil itu nggak ada di dalam bahasa asli, di dalam kitabnya orang Kristen nggak ada kata Injil, itu nggak ada. Betul. Yang ada dalam bahasa Yunani itu Evangelion, itu kabar baik, itu Evangelion, tapi bukan Injil.
Injil. Orang Kristen mengenal kata Injil itu nanti setelah adanya Al-Quran. Barulah orang Kristen ikut-ikutan mengetahui oh ada loh yang disebut Injil ternyata. Jadi orang Kristen itu tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Injil. Di luar Indonesia ya, orang Indonesia di luar daripada Kristen di luar Indonesia itu tidak mengenal dua kata ini. Hanya di Indonesia yang mengenal bahwa ternyata kitab kita itu disebut Injil. Dari mana kata Injil ini diambil? Ya dari Al-Quran. Itu dia. Nah, dimenangkan lagi oleh karena adanya pemberitaan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa yang disadur dari bahasa Yunani. Padahal itu sebenarnya itu hanya pengertian, itu hanya definisi daripada kata Injil. Tapi Injil sendiri ketika merujuk kepada asal usul bahasa yaitu bahasa Arab, itu tidak memiliki arti kabar gembira, nggak ada. Ada kabar gembira dalam bahasa Arab itu bukan Injil. Itu yang perlu dipahami oleh itu orang-orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ternyata kata Injil itu tidak ada di dalam ajaran Kristen awal mula dan tidak ada kata Alkitab. Alkitab itu hanya disandang oleh 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar 4 kitab ini itu tidak ada, tidak boleh disebut Alkitab. Karena yang disebut Alkitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mereka tidak punya hak menggunakan kata Alkitab. Berbeda cerita kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka tertuju kepada Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, bukan Biblos. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu note atau not dalam bahasa kita nas. Artinya ucapan-ucapan orang, perkataan-perkataan orang atau catatan-catatan orang lain yang bukan berasal dari pewahyuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Biblos atau Biblika. Jadi teman-teman Kristen mulai hari ini harus belajar ternyata Injil berbeda dengan Bible. Kalau Bible itu adalah narasi-narasi atau cerita-cerita atau berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenal, disatukan kemudian menjadi sebuah buku catatan-catatan penting menurut mereka, di mana isi dari cerita itu, dari tulisan itu berisikan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau kesaksian-kesaksian yang ruang lingkup penyelidikannya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya dan ajarannya. Itu makanya coba saudara-saudara semua lihat dari contoh misalnya Lukas 1. Theophilus yang mulia kan? Benar kan namanya Theophilus? Nah, Theophilus yang mulia. Banyak orang. Jadi siapa, akhi? Iya benar, Theophilus bukan Theophilus. Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia. Itu coba kita lihat tuh. Jadi si Lukas ini mengumpulkan cerita-cerita yang banyak orang kemudian juga mengumpulkan cerita-cerita. Tapi narasi yang mereka bangun kemudian tidak ada sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa narasi sama. Nah, sekarang permasalahannya muncul kemudian bagi orang-orang yang kritis ya di dalam menelaah sebuah pemberitaan. Pengakuan Lukas di dalam data nomor 1 misalnya Lukas 1 itu banyak orang yang menyusun berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah banyak orang ini siapa aja? Dan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa itu peristiwa apa aja? Lalu kedudukan susunan-susunan cerita atau berita atau peristiwa yang mereka susun itu akurat mana dengan cerita-cerita yang disusun kemudian oleh Lukas yang diperuntukkan kepada satu orang yaitu Theophilus. Akurat mana kira-kira? Banyak orang menyusun. Oke, apa aja yang disusun? Apa nama kitabnya? Apa nama bukunya? Dan akurat mana dengan cerita-cerita yang Lukas susun dengan cerita mereka? Ini masalah besar sebenarnya.
Nah, inilah yang teman-teman Kristen harus paham, bahwa Alkitab bukanlah Bible, Injil bukanlah Bible. Itu adalah dua kitab yang berbeda. Satu kalamullah, satunya adalah catatan wartawan. Demikian. Berhentilah untuk memfitnah ya. Silakan Mebel, dikasih waktu untuk menjelaskan apa yang kamu paham dari ajaran Kristen. Silakan. Berhentilah memfitnah, karena tadi tuduhan bahwa Yesus mencuri keledai itu coba pelajari dulu Alkitab supaya kalian paham. Yang bilang Yesus mencuri keledai siapa ya? Yang tadi yang membahas Yesus mencuri keledai siapa ini? Tadi kan waktu sebelum saya masuk saya dengar ada bahwa mencuri keledai. Nggak ada. Kalau masih congean beli aja cotton bud sekilo untuk korek telingamu. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas, bentar. Yang kita bahas itu kata Alkitab itu dapat dari mana kalau bukan nyuri dari Islam. Kok tentang keledai sih? Ah, parah ini orang. Nyindir Yesus dia. Nyuri dari Islam dari mana? Nyuri dari Islam dari mana? Kalian itu asal ngomong aja. Ya sudah, kalau begitu kata Alkitab Anda ambil dari mana? Kata Alkitab itu, tahu nggak? Kata Alkitab itu kumpulan semua Alkitab gitu loh. Maksudnya loh. Maksudnya gini. Dengar dulu. Kata Alkitab kan? Nah, kata Alkitab, al itu semua. Kitab itu semua Alkitab. Dalam artian dengar dulu. Tapi al itu semua. Kalau bahasa Inggris al kalau bahasa Inggris al semua. Tapi kalau bahasa Arab al itu artinya sebuah. Tunggu dulu. Al sama all kau samakan aja kau ini. Tunggu dulu. Al itu all toh, semua toh. Nah, tapi ngawur. Campur lah. Kau ini kok jadi goblok berarti gimana? Itu maksudnya dari kejadian sampai Udah lama jadi penjelasan seperti ini, Pak. Apa baru-baru belajar di sini gitu? Ya, itu bahasanya jelas loh, Pak, bahasanya. Ngapain Bapak mencoba menipu? Orang yang di sini udah berdialog lama ya, diskusi tentang ajaran agama, perbedaannya. Anda jangan ngelawak, Pak. Nampak sekali penyesatannya. Nampak sekali. Anda menuduh kami tadi berbohong, tapi Anda sendiri naik berbohong. Iya, karena kalian itu bertanya bukan ingin tahu. Kalian itu bertanya hanya. Coba Anda kaji, Pak. Ada ilmu bahasa. Di mana kitab dalam bahasa Yunani atau Ibrani atau bahasa Inggris mana sih? Ada. Apa itu? Kata Alkitab itu dari mana? Bahaslah, Pak. Ya dari Alkitab lah. Kalau mau melawak di gereja bukan di sini. Wih, kalau mau melawak di gereja sana bukan di sini. Aku makan babi kau. Udah pergi aja kau, pergi. Nggak ada ilmunya, naik bikin malu Kristen aja kau. Udah. Ganti. Orang kayak gitu ngabisin waktu aja kau itu. Nah, ini family siapa? Pandan atau siapa ini? Halo, Pandan. Muslim semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi itu apa bondan, satu orang bondan naik tadi kan. Nggak tahan saya mau ngakak. Sekarang saya mau ngakak sama satu orang lagi. Itu Alkitab, itu al bahasa Inggris itu semua. Saya sudah keras perut sini. Baik semua semoga selamat berjuang. Alhamdulillah. Kalian ada. InsyaAllah kita dapat pengetahuan. Terima kasih Bang Subah, Ustaz Sugi, semua Bunda Rahma semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satu ngomong, buktinya apa kalau dia maling? Harus ada tertulis ini maling gitu. Aduh, ini kalau caranya begitu polisi nggak pernah nangkap maling. Mana di rumah saya ada TV tulisan ini hasil curian. Orang kok koplak-koplak semua Kristen nih gimana coba? Woi, jangan koplak kau Kristen. Iya, koplak menghujat itu Bang Sugi.
Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya lihat di mana itu Bang, di komalnya si Kiamat. Itu menghujatnya luar biasa. Dia kepingin umroh katanya. Cuma tujuannya apa tadi kalau saya bicara? Tujuannya kepingin tinggi makam Nabi. Itu orang sudah luar biasa menghujatnya itu. Akhirnya saya keluar. Itu benar. Ya, nggak usah naik bang di tempat-tempat kayak gitu bang, nggak ada gunanya bang. Nggak ada guna dan nggak ada manfaat sama sekali. Oh ya bang, tadi membahas juga itu tadi si Bu, siapa tadi itu dialog biasa apa itu tadi? Yang keluar ibu-ibu tadi itu bang. Ada lagi satu tambahan bang, kata-kata Roh Kudus diambil dari kata Al-Quran Rohul Kudus. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dari kitab Bible-nya orang Amerika Eropa itu dipanggil apa bang? Holy Ghost ya, hantu suci. Hantu suci. Iya, diciplak ke LAI jadi Rohul Kudus apa? Jadi Roh Kudus. Ya memang diplak sih sebelumnya bang, kayak Alkitab, Rasul, Nabi semuanya diplak mereka. Itu repotnya di situ mereka. Nah, benar kata Bang Zuma tadi, nggak ada perdebatan dengan Buddha Hindu, nggak ada, karena itu tadi apa, nama kitabnya sudah beda, nama Tuhannya beda. Bonnya bisa dijual. Oke, kita sapa dulu nih Bor. Ya, lanjut. Terus ganti dulu bang ya, dari yang Kristen dulu bang ya. Ya, siap. Izin turun. Oke bang, makasih bang. Oke, selamat berjuang selalu Bang Zuma, sehat Bang Sugi, Bunda Rahma semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin turun ya bang ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Bobby Lim. Selamat sore Gugum. Ada Bang Juma nih, Gugum silakan disampaikan. Ya, selamat sore Bang Juma. Iya, semangat sore Bung. Bang Juma, saya mau nanya satu ini berhubungan dengan informasi dari salah satu mu'alaf dari Ustadz Bangun Samudra ya, yang saya jadi penasaran, apakah benar dalam Daniel pasal 9 ayat 3 itu adalah salah satu syahadatnya Nabi Musa itu di perjanjian lama, karena ini kalau saya lihat narasinya kok sama dengan doa iftitah. Terima kasih. Daniel 9 kan? Ya, 9 pasal 3. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Iya. Lalu berdoalah aku dengan serius kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Aku pun berpuasa dan memakaikan karung serta duduk di atas abu. Segala dosa bangsaku kuakui kepada Tuhan Allah. Tuhan, Engkau besar dan kami menghormati Engkau. Engkau selalu menepati perjanjian, menunjukkan kasih-Mu abadi kepada mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebenarnya sih kalau secara narasi ya kita lihat dari data nomor 3 sampai selanjutnya ya, ini adalah pengakuan hamba kepada Sang Tuhan, pengakuan apa ya, istilahnya kalau kita di Islam itu ya pengakuan bagaimana kemudian kita itu berserah diri kepada Tuhan, lalu Ya, berdoalah saya aku juga dengan pernah- sungguh-sungguh ya. Gimana? Ya, di Arabic Bible saya pernah coba sedikit buka ya di Coptic Crutch-nya itu, di Daniel 9 itu yang saya baca di ayat 3-nya itu kurang lebih begini ya. Ini wajah tu wajah lazi gitu. Bang Suma apa? Betul. Terima kasih.
Ya, justru di ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya itu yang menerangkan itu pengakuan, kemudian berserah diri kepada Tuhan itu jelas itu tunduk kepada peraturan yang Tuhan berikan kemudian. Jadi dikatakan kalau saya baca bahasa Arabnya itu fawajjah wajhiya ilallah al-sayyid toliba bisolah. Nah itu hampir mirip tapi ya enggak iftitah lah itu. Monggo lanjut. Iya. Ada kemiripan, pengakuan kemudian berserah diri untuk menghadap kepada Allah dengan cara mengingat, kemudian berserah diri. Ada kemiripan memang, tapi nggak sama lah pasti. Dalam arti kata harus persis, tapi paling tidak apa yang terungkap di dalam Daniel 9 itu adalah ungkapan seorang hambanya kepada Tuhannya. Seperti itu. Seperti itu Bang Gugun. Iya, berarti Musa itu muslim berarti ya Pak, kalau begitu ya? Ya, menurut iman kami umat Islam, seluruh nabi itu muslim, berserah diri. Muslim itu kan berserah diri. Oke, baik Bang Juma. Jadi artinya dalam hal ini jelas ya, di PL ini di Daniel ini ternyata menjelaskan tentang kepatuhan hambanya kepada Tuhannya ya, begitu ya Pak ya? Iya benar. Makanya seluruh para nabi itu kan kalau di Islam seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya masing-masing, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti itu. Muslim artinya tunduk berserah diri kepada aturan, perintah dan ketentuan Tuhan. Itu namanya muslim. Berserah diri. Jadi ketika ada aturan Tuhan datang kepada mereka, mereka tunduk dan patuh kepada aturan itu, maka mereka disebut muslim. Orang yang ingkar terhadap aturan itu disebut kafir atau kufur. Bang Juma, Bunda sebenarnya ini udah tahu belum hukum ini dari Nasrani? Tahu. Yang udah tahu kan ya? Iya. Makanya dia mengimani kitab-kitab apokrifa itu ini, dan mereka berada di Jawa Barat posisinya. Mungkin bagaimana tuh Bang Gugu progresnya mengenai apa memang mau statusnya diubah atau hanya apa ya, bentuk apa yang diminta Bang Gugu kemarin untuk komunitasnya? Mungkin bisa dibantu dari API atau dari perdebatan Muslim. Ya intinya Pak gini Pak, ya saya sih hanya dalam pembelajaran ini menanyakan apa yang saya mau tanyakan, dan saya setiap nanya saya tidak asal ngomong gitu, saya bawa data dan bawa literasi yang mengimani kenabian dari tiga agama samawi ini. Ya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan ya mungkin tinggal sedikit lagi beberapa ayat lagi yang mesti saya pertanyakan kepada pihak muslim. Cuman saya malu kalau bertanya sekaligus. Mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih atas informasi edukasi ya. Oke, sama-sama Bang. Ya mungkin kalau perlu ada dari ulama atau dari Islam untuk berdakwah ke sana juga mungkin bisa dengan Bang Dewa kemarin ya, Bang Gugun ya, bisa dibantu Bang Dewa di wilayah dekat sana atau dengan personil API Jawa Barat. Tetap ini aja mantau di koma-koma Muslim ya, yang ada Bang Juma atau para ustadz yang sedang berdiskusi. Bang Bewo tuh, Assalamualaikum Bang Bewo. Bang Bewo monitor. Ini mencerdaskan lagi di bawah.
Mencerdaskan silakan naik, tapi jangan terlalu ini ya, asumsi ya mencerdaskan. Selamat siang semua, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dari Jepang, Tuhan dari Vatikan, Tuhan dari surga, Mas. Tuhan dari surga. Surga itu makhluk ciptaan, Tuhan dari ciptaan gitu maksudnya. Iya, Anda mengatakan surga itu ciptaan. Sesembahan Anda dilambangkan, ditujukan kemana? Manusia menyebutnya dia ada di mana? Di surga? Enggak. Di ars? Di ars. Tuhan Ars itu apa? bertakhta. Ars itu adalah takhta. Tahta itu tempat apa bukan? Ya, itu takhta. Tahtanya Ya, Tuhan. tahta itu tahta kerajaan, tahta suatu jabatan. Ini tahta apa yang Anda maksud? Dia tidak berada di dalam takhta, tapi dia bertakhta di atas makhluknya. Berbeda dengan Anda, Tuhan Anda berasal dari dalam makhluk, berasal dari dalam surga. Beda kelas. Tidak. Seperti Yesus yang keluar dari rahim manusia, kan gitu ya. Itu Jadi firman Tuhan Allah yang Anda keluar dari Allah ada putar-putar lagi, putar-putar lagi. dilahirkan lewat Maria. Iya, berarti dia ciptaan kan? Tentu darah daging Yesus diciptakan dari roh Allah itu sendiri. Nah itu dia, makanya saya katakan Tuhan Anda itu Tuhan yang dari mana? Dari Jepang. Tuhan tetap Anda pada esensinya sebagai penguasa, tidak mengurangi, tidak nggak bisa. melebihi. Tapi Yesus bukan Siapa penguasa. yang melebihi atau mengurangi, ia binasa dalam kematian kekal. Ya, itu kalau Tuhan, betul. Ini masalahnya Yesus bukan Yesus Tuhan. ini dia manusia. nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Mau Anda katakan nama kemanusiaan, memang Yesus manusia. Mau apa lagi? Lantas dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Lah, ada karena alam semesta ini ada. Itu klaim. Dari mana Anda tahu? Ia kan bersifat gaib. Dari mana Anda? Dari mana Anda tahu? Iya, saya menyembah roh apa pencipta bukan? ini. Saya menyembah pencipta langit dan bumi. Dari mana Anda tahu bahwasannya sesembahan Anda yang menciptakan langit dan bumi? Saya tidak Ukurannya peduli yang jelas yang menciptakan langit dan bumi itulah yang saya sembah, bukan Berarti ciptaan, bukan Yesus. dapat Yesus kan dikatakan jelas. Berimani Yesus kan saja jelas. ya, percayai saja Yes. begitu. Oh iya, saya harus beriman dan percaya kepada pencipta langit percaya dan bumi. aja. Terus yang saya harus percaya Anda manusia Asal gitu. percaya aja gitu ya. Oh tidak bisa. Ya, Kenapa sekarang tidak saya bisa? tanya. Anda mengatakan Sekarang saya tanya kepada saudara. demikian kok tidak bisa? Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Jawab Tuhan dulu, itu dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Dari mana? Informasinya dari dari mana? alam semesta? Dari alam semesta ini bukti bahwa Tuhan saya ada. Sebab kalau tidak ada alam semesta ini berarti tidak ada penciptanya. Siapa di antara kita yang tidak tinggal di alam semesta sekarang? Siapa? Ya, semua kita tinggal di alam Ya, semesta. makanya. Alam yang diciptakan oleh Tuhan saya. Makanya Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada, itu dari mana? Dari alam ini, alam semesta ini ada. Berarti Anda percaya alam? Saya percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh pencipta. Itu Tuhan Anda. Dia mau muter-muter di Bang Juma. Sebentar Bang Juma, biar saya apakan dulu. Ini mencerdaskan. Kamu kan tahu manusia itu butuh udara. Di bumi ini ada udara kita hirup. Ya, kita butuh yang air. Di bumi ini mengatakan ada air Anda tidak butuh disediakan. udara siapa? Maksudnya gini, mencerdaskan. Alam ini menyediakan semua. Yang Makanya segala sesuatu ketika ditanya itu dijawab sesuai dengan keyakinan Anda. Itu siapa yang bisa membuat seperti Itu pengetahuan umum. Ada udara, ada kodok, ini dia. ada demit. Anda selalu Pengetahuan menampilkan kata umum. pengetahuan umum. Anda sendiri tidak mau Ini belajar kita tentang membahas. Belajarlah. Ini sedang dikasih tahu, Anda merepet. Kalau mau mendengarkan, bertanya didengarkan, mencerdaskan. Kalau nggak saya turunkan. Anda tahu kan seperti biasanya ya. Jadi begini, membodohkan gini. Kalau Anda mau bodoh aja sendiri. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi ini.
Itu kan Langit dan- klaim Anda. Ketika Sabar Anda di dulu, dalam ranah diskusi, sabar Anda harus dulu. wajib. Lagi saya turunkan Sabar mencerdaskan. dulu, membodohkan. Sabar dulu. Silakan lanjut, Brunda Zuma. Sabar nanti dulu, membodohkan. Alam semesta ini ada, penciptanya pasti ada. Nah, yang saya sembah penciptanya. Nah, sekarang kamu mau apa? Dari mana kamu tahu bahwa pencipta itu ada? Loh, alam semesta ini ada. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang ada. Hakikat yang ada itulah yang saya sembah. Sekarang Anda tidak permasalahannya, mampu Anda membodohkan diam dulu. Ada lagi, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, jadi pencipta alam semesta. Mencerdaskan itu tidak bisa diskusi. Giliran dia ditanya balik, dia nggak mau. Ya makanya Ini saya tidak tanya pernah satu memanggilnya pertanyaan aja belum mencerdaskan. Saya memanggilnya membodohkan. Alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Rabb, kami sebut Allah. Nah kan gitu. Nah sekarang Anda ingin mengukur Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu manusia, nggak bisa diukur dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan ciptaan. Kalau Tuhan Anda serupa dengan ciptaan. Nah Anda ingin bukti, buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Pencipta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pencipta. Itulah yang saya sembah, pencipta itu. Pencipta itulah yang saya Informasi sembah. dari mana Anda mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu sesembahan Anda? Itu dapat informasi dari mana Anda itu? Yang saya sembah pencipta alam semesta ini salah enggak? Iya, dari mana? Iya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Pencipta alam semesta ini yang saya sembah itu salah enggak? Itu kan klaiman Anda. Klaiman itu harus diteliti kebenarannya. Saya tanya kepada saudara, antara Anda dengan saya bedanya adalah Anda menyembah manusia bernama Yesus. Saya menyembah pencipta alam semesta ini Karena namanya Anda Allah. tidak berpikir secara rasional. Anda memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita ini masuk di ranah diskusi. Membodohkan. Dengarkan dulu. Saya menyembah pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah ciptaan langit dan bumi, yaitu Yesus. Beda kelas kita. Nah sekarang begini, kalau Anda mengatakan itu hanya klaim, ya memang iman itu klaim. Tetapi klaim yang saya lakukan adalah bahwa yang saya sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Orang-orang Yahudi menyebutnya Elohim. Oke? Orang Islam menyebutnya Allah. Elohim, Allah adalah kami imani sebagai pencipta langit dan bumi. Kami tidak bisa mewujudkan. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Yang bisa diwujudkan itu makhluk seperti Yesus, Zeus, Horus, Krishna, Arjuna. Itu bisa diwujudkan karena dia makhluk. Itulah Tuhan Anda. Bedanya kita di situ. Nah sekarang ketika saya mengatakan Tuhan saya ini pencipta langit dan bumi, apanya yang salah? Yang salah itu ketika saya mengatakan saya menyembah pencipta langit dan bumi. Namanya siapa? Yesus. Itu baru salah. Karena Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Tapi kalau saya mengatakan saya pencipta langit dan bumi, siapa namanya? Allah. Itu baru benar. Karena Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Segala sesuatu yang kamu bicarakan itu dasarnya dari mana itu? Itu dari Al-Quran dan juga dari iman para nabi. Al-Quran itu apa itu Al-Quran? Ya itulah bedanya kita. Kamu tidak beriman kepada kalamullah. Apa itu bedanya Quran? kita di situ. Bedanya kita di situ. Kamu berbicara mengenai imanmu dari buku-buku wartawan. Beda dengan kami. Makanya Tuhanmu itu manusia. Gitu loh. Tuhan kamu itu kalau dia tidak dalam 1 minggu kena busung lapar. Jelaskan Itu- aja itu saudara. Itu Quran itu Tuhanmu. apa? Jelaskan. Tuhanmu kalau dia nggak pakai baju dia masuk angin. Dia butuh antangin. Itu Tuhanmu. Itu ciptaan. Sedangkan Tuhan saya adalah penguasa langit dan bumi. Tidak bisa dilihat Tuhan saya, nggak bisa dipegang, apalagi ditampar kayak Tuhan kau itu dibunuh, dilucutin, ditombak rusuknya, lambungnya. Itu Tuhanmu. Beda kelas kita. Beda. Andai saja Tuhanmu tidak netek, dia mati dalam keadaan bayi dia. Gitu loh. Jadi jangan kamu sok-sokan membahas pencipta langit dan bumi, sedangkan Tuhanmu itu ya apa ya?
ya makhluk manusia, beda kelas kita. Makanya saya katakan namamu itu ganti, bukan mencerdaskan tapi membodohkan, karena hanya orang bodoh yang mau mengikuti ajaranmu menyembah makhluk. Jangan menyerang personal, tanggung jawabkan aja. Quran itu apa? Al-Quran Tidak bisa. terlalu jauh. Ya, izin. Anda sudah dijawab tadi oleh Guru Daya, ada di Al-Quran. Nah, Anda sebenarnya jawab di mana di dalam biblos, bentar, di mana di dalam biblosmu Yesus itu pencipta langit dan bumi gitu loh. Ayo, kamu jawab, mana datamu gitu loh. Ayo, mana datamu? Gitu diskusinya. Lah, Anda kan beriman dari Bible nih. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus pencipta langit dan bumi gitu. Nah, kamu dasar membodohkan kamu. Lanjut Runda. Ada tidak yang bisa mengatakan keimanannya? Jadi gini, membodohkan, dengarkan saya ya, supaya kau bisa waras dengan gila permanen. Oke. Sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Banyak malah tanya balik, sinting Anda. Silakan, saya dengar. Saya tanya samamu, sebelum penciptaan alam semesta ini, apakah pencipta itu sudah ada? Apakah Tuhan itu sudah ada? Selesaikan dulu urusan Anda. Quran itu apa? Jawab dulu, membodohkan supaya kamu bisa waras. Supaya kamu waras, jangan gila permanen. Sebelum penciptaan alam semesta, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Bisakah kamu tunjukkan wujudnya? Pencipta itu sebelum menciptakan, wujudnya seperti apa? Tidak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan wujudnya maka pencipta itu tidak ada? Tetap aja ada, meskipun wujudnya tidak nampak. Nah, berarti Anda harus waras, jangan gila terus. Sudah tua tetap gila gitu loh. Voltek dari mana Voltek? Voltek open mic. Ustaz Sugi signalnya. Signalnya Ustaz Sugi. Signalnya Ustaz. Ustaz Sugi, signalnya masalah Ustaz Sugi. Nggak kedengaran ya robot Ustaz Sugi. Signal. Wotek, open mic. Sekarang gimana sekarang? Gitulah kedengaran. Oke, mantap. Ganteng. Oke. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mempermalukan Tuhannya Oten. Kenapa? Karena menurut Tuhannya Oten, embrio itu seperti keju. Nih. Ya coba dibesarin saya nih. Ini Tuhannya, kata Tuhan Oten nih. Ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini embrio dalam perut ibu seperti ini ya. Coba besarin Bang. Ya. Ya, seperti ini ya. Seperti embrio seperti ini. Aduh, kok kecil sih? Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Embrio seperti ini dalam perut. Coba kau bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, summa kholaknal nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqah, lintah. Ini Tuhan yang benar ini. Manusia awalnya seperti lintah sesuai dengan embriologi modern. Bukan seperti ini, bos. Keju, sejak kapan manusia kayak keju? Nah, itu hebatnya Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran kitab yang memporak-porandakan imannya kafir. Udah, lanjut.
Riot apa itu? Riot, susah sekali namanya. Riot baik. Sawah. Bang Rio, sore. Itu benar. Bang Rio. Moderator coba naikin Oten. Naik lagi mencerdaskan. Naik lagi. Lanjut mencerdaskan. Apa tadi tanggapannya dari yang dibaca Ustaz Sugi itu, Pak? Keju, benarkah seperti keju atau seperti lintah? Saya lanjut ya. Ya, coba Anda sebelum lanjut tunjukkan data dulu. Quran itu apa? Di mana data dulu? Aduh. Ya coba Ini kita tunjukkan data di diskusi dalam air Bible. mengalir. Jangan Diskusi Anda air seperti mengalir, kutu kamu nggak bisa loncat. tunjukin data. Gimana sih? Jangan seperti kutu loncat. Kalau urusan masalah iman kekristenan nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya dengan secara lengkap dan jelas. Di sini urusan Anda belum selesai. Oke, saya jawab. Apa itu Quran? Quran itu sebuah kitab yang bikin Tuhannya Oten malu. Karena menurut Tuhannya Oten, ayat 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Jadi seperti ini. Awal mula embrio dalam rahim ibu seperti keju. Mempermalukan Tuhan Oten. Oke. Iya. Nah, bentar dulu. Tunggu dulu. Sementara menurut Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun, summa kholakna nutfata alaqah. Manusia air mani itu kami jadikan sesuatu yang seperti lintah. Ini embrio, ini lintah, mirip lintah sesuai ilmu pengetahuan. Menurut Bible seperti ini. Nih, nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Masa manusia seperti keju? Sejak kapan? Kurang waras. Kurang waras apa? Baca Ayub 10 ayat 10 kau baca. Ya kurang kau baca. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini Tuhanmu asal mangap. Masa manusia seperti keju? Sejak kapan? Pokok pembahasan. Kan Anda tanya Quran. Anda tadi tanya Quran, sudah saya jawab. Al-Quran itu kitab yang mempermalukan Tuhanmu. Nah, saya buktikan sekarang bantah kalau manusia. Sekarang saya tanya, jangan lari. Anda sudah nanya tadi. Sekarang buktikan bahwa manusia itu seperti keju. Akan saya buktikan bahwa manusia awalnya seperti lintah. Ayo. Kalau berani, ini kata Al-Quran, silakan bantah. Ini saya bantah berdasarkan Bible. Udah pergi aja kau. Nggak bisa udah pergi aja kau, nggak bisa dialog kau. Pergi aja kau, pergi sana. Anda ya lanjut dulu. Iya. Dari Allah. Kalau Quran tidak dari Allah, kayak kitabmu asal mangap. Apa buktinya Al-Quran? Bentar. Apa buktinya Al-Quran itu dari Allah? Ini buktinya. Lah apa buktinya Bible itu dari bukan Tuhan? Karena Bible asal mangap. Bible asal mangap. Sejak kapan manusia seperti keju? Ayo buktikan. Kristen nggak paham Bible, nggak bisa kamu menjelaskan apa yang disampaikan Bible, apakah logis apa tidak? Nggak bisa ya?
Manusia tak berotak ini bagaimana kita jelaskan? Tidak ada alat untuk menangkap penjelasan kita. Bukan Kristen. Dia cuma modal mulut, taunya bertanya, dijelaskan tidak masuk. Kenapa? Agamanya apa? Karena Tuhan kepalanya siapa? tidak ada otak. Gak ada otak di kepala, cuman mulut, muka mulut semua. Jadi dia bisa cuma ngomong, dijelaskan juga percuma gitu loh. Jadi satu kepala itu cuman mulut aja yang ada. Otak nggak ada. Jangan-jangan asal ngomong, asal mengklaim. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan kami. Nah sekarang yang kita bahas bukan mengenai Al-Quran, yang kita bahasin tentang Tuhan. Tuhan kami mengatakan dirinya. Tuhan kami mengatakan kita uji ya. Pencipta langit Kita uji dan bumi, kan gitu. Nah sekarang coba tunjukkan anak Maria, pernah enggak dia berucap akulah pencipta langit dan bumi? Pernah enggak? Jawab. Kita uji ya. Quran itu perkataan sesembahan Anda, kita uji ya. Coba lah. Kan tidak ada alat di kepalanya untuk nangkap penjelasan kita, nggak ada. Jadi perkataan sesembahan Anda dari mana? Dari mana? Itu kabar dari mana? Siapa yang kasih tahu? Siapa? Biar clear di sini. Kamu jawab di mana di dalam Anda Biblos nanti itu. mempertanyakan tentang kitab suci umat Kristen. Jawab aja. Kamu dari kemarin nggak bisa jawab sama saya tahu. Hah? Nggak ada jawabanmu karena nggak ada. Yesus itu Tuhan langit bumi, pencipta langit dan bumi, ngawur Anda ini. Dari kemarin kamu kabur-kaburan nggak ada tuh. Apa kau tanya? Apa kau bilang? Gitu-gitu aja kan kamu. Nangis kamu. Itu tadi minta diuji, giliran saya aja uji ngeper kencing di celana, gimana sih? Suara saya jelas nggak nih? Nggak bisa pembuktian, mau naik lagi, nggak takut pula. Kan sudah saya aja pembuktian menurut Al-Quran. Ya, manusia itu ketika masih berupa embrio itu seperti lintah. Menurut Bible seperti keju. Mari kita buktikan Tuhan siapa yang asal mangap. Nggak berani dia. Ayo buktikan Tuhan siapa yang asal mangap di sini. Manusia seperti keju atau seperti lintah awalnya? Oh, Tuhan asal mangap aja dipercaya. Sebenarnya mereka kebingungan loh Tat, dengan Tuhan ini. Mereka kalau dilihat bingung yang mana Tuhan, Bapa, Yesus, Roh Kudus, atau gunung batu yang kekal, atau Ibrani 12:9 api, atau Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7, itulah ketujuh roh Tuhan. Jadi mereka itu bingung nih, kemana Tuhan sih? Gurunda kok diliput terus dia. Gurunda lama-lama habis akunnya. Sebenarnya satu yang Gurunda yang udah besar itu sebenarnya privat aja dulu supaya nggak bisa di-report. Iya Gurunda. Oh, yang satu yang akun yang besar itu di privat aja dulu. Oh Tuhan, kejang semua. Tuhan Oten itu cuma modal congor ini loh, modal congor Tuhannya Oten itu. Sejak kapan manusia seperti keju? Ini cuma modal congor Tuhan Oten. Ayo buktikan kalau Tuhanmu tidak modal congor. Apa? Kristen gak usah surga penuh Ustaz, gak usah. Tuhan modal congor doang dipercaya. Hari pertama ada terang, mataharinya dibikin hari keempat, modal congor. Ngerti? Sejak kapan ada terang tanpa ada terang? Itu cuma modal congor itu. Tumbuhan bisa hidup tanpa ada matahari, modal congor. Ngerti? Ular makan debu, modal congor lagi. Nih udah nggak bisa jawab, larinya begitu, menghujat, gitu loh. Jadi Mas Irik, akun Gurunda 3 biji ya? Udah 3 akun ya karena ini? Iya, sebenarnya yang besar itu privat aja dulu. Di privat. Tapi privat itu nggak bisa ditarik kecuali kirim permintaan. Iya betul, masih tarik. Tapi masih awet, masih anu ya. Masih susah di-report. Berapa hari Gurunda kena? Yang akun utama? Paling sampai besok paling. Satu hari lah. Ya. Biasanya cuma 24 jam biasanya. Saya udah kena satu tadi.
Iya. Yang Bible berjalan tuh udah kena tadi itu. Oh iya ya. Ya saya perhatikan kalau privat enggak ya. Ini punya saya baru bikin privat aja. Enggak, saya nggak bisa ditarik ini. Saya yang kirim permintaan. Oh iya, bikin privat aja ya. Privat aja iya, kalau ya akun besar itu. Mana? Ini saya yang di PC ini selalu ditarikin terus. Lagi scroll ditarik. Ah, udah aku bikin privat aja lah. Kalau gitu mantap juga usulan Bang Sidik. Oh, ya coba dulu privat ya. Dibikin privat. Iya. Bikin privat aja itu. Saya lagi scroll ini kan yang di PC ini kan cuma untuk apa ya, melive-kan gitu. Kadang nggak sama apa ini kawan-kawannya dinaikkan. Iya, jadi enaknya kalau privat juga. Iya. Enaknya kalau privat juga di saat kita mau lihat-lihat dulu kan nggak bisa ditarik kita gitu loh. Oh iya betul. Saya privat aja. Kadang kan kita mau lewat-lihat dulu mau, ya kan? Iya. Belum mau diskusi, maksudnya kan masih di jalan mau, ya udah ditarik. Iya. Gimana juga gitu kan? Nolak nggak enak ya kan? Iya kan? Gitu. Nolak nggak enak. Kalau privat kan, kalau privat nggak bisa ditarik gitu, harus kita yang kirim. Iya betul. Oke lah kalau gitu. Ya. Di pengaturan akun ya? Ya, privat aja dulu. Nonaktifkan apa ini? Informasi akun kata sandi yang mana Bang Sidik? Lupa aku ini. Nggak pernah bikin privat ya? Informasi kontak, tanggal lahir, nomor telepon, bukan ya? Bukan. Alihkan akun pribadi, alihkan akun ke pribadi gitu. Sebentar saya lihat. Bentar ya. Jika Anda beralih jenis akun, Anda akan kehilangan semua fitur. Bisnis akun Anda tidak lagi menampilkan situs web, email bisnis Anda akan tetap mana? Saya agak lupa ini bikin privat nih. Privasi mungkin ya. Oke, udah ketemu. Sip. Cuman Ustaz nggak bisa tarik. Iya nggak apa-apa. Ini yang di PC soalnya sering ditarikin terus saya. Kalau saya pakai PC ditarik itu nggak mau saya, pasti saya tolak. PC ditarik itu nggak mau saya, pasti saya tolak. Aduh, ini apa? Saat di privat akun coba. Udah. Memang belakangan ini Bang Sidik, room saya emang lagi diincar. Oten mereka dikejar. Ya kalau udah masuk Bang Juma, ya udah. Jadi incaran itu. Bang Juma masuk saya, Bang Sidik, ya udah diincar itu, udah pasti. Halo Bang Juma, teman-teman. Ya. Gimana? Ya Bang, ada apa Bang? Ini saya mau bertanya ini. Anda Islam Kristen Bang? Kristen loh. Oh Kristen. Ya. Mau nanya apa Bang? Oten. Bisa jelaskan kah? Ini saya ingin tahu aja. Apa itu? Bentar ya. Nah, itu. Suara gimana suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Akhi Kores. Segitu dulu suara, jangan keras-keras gitu dulu. Oh iya. Beruntung terhitung hari ini. Mic aku hancur. Kenapa? Ya karena wah, apa namanya kuat. Voltasenya kan gede itu, Satsuki. Lanjut ya ini Tangel, mau nanya apa? Ya, saya mau tanya. Ini saya bisa jelaskan di isi Al-Qur'an QS 6 ayat 90. Coba jelaskan dulu. Dibaca aja dulu, Bang. Quran surah Quran surah 6 ayat 90.
Ya dibaca aja dulu. Mereka itulah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Tahu artinya mereka kah? Tahu bang. Ya di mana? Tahunya di mana? Para nabi bang. Bisa baca QS 6 ayat 89 kah? Kenapa bang? Itu kan saya tadi bilang QS 6 ayat 90 sudah saya baca itu kan. Mereka itulah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Makanya saya suruh baca QS 6 ayat 89. Iya, itu para nabi bang. Ya nabi itu nabi. Karena hanya yang diberi kitab, oleh Allah itu cuma para nabi, nggak ada orang biasa dikasih kitab, nggak ada. Loh iya paham saya. Ya. Itu kan, ya mereka itulah keturunan Ishak dan Yakub, orang-orang yang diberikan kitab, hikmah dan kenabian, dan orang-orang kuaris dihimbau supaya tidak mengingkarinya. Itu kan memang demikian bunyinya kan. Terus jadi Ishak dan Yakub menyembah manusia. Kenapa ya? Menyembah manusia, Tuhan manusia begitu. Bah. Iya lanjut. Saya kasih tahu ya, hubungannya itu begini loh. Ini kan yang dibicarakan Alkitab ini, yang di QS 689 ini. Sejak kapan? Bukan. Jangan ini nggak minimize, berbicara biblos, nggak ada hubungannya dengan biblos. Nggak ada hubungannya dengan biblos. Ini adalah kitab yang diberikan kepada para nabi. Lah Kristen ini nggak ada hubungannya dengan para nabi. Nabi Kristen siapa sih? Saya kasih tahu. Loh. Saya nggak. Coba saya tanya siapa Nabi Kristen? Siapa? Musa kan nabi juga itu. Iya, Pak Musa nabinya Kristen. Loh. Juru selamat akan mati dan bangkit di hari ketiga. Gitu. Saya kasih tahu ya. Makanya itu belajar membaca Nabi Musa aja itu, dia langsung berfirman kepada Musa, terus hubungannya sama Kristen apa? Dikit-dikit. Satsuki, ketika Musa bertemu langsung dengan Tuhan, apakah diajarkan nanti akan ada juru selamat mati dulu? Ada nggak? Kalau untuk juru selamat mati dulu susah jelaskan kalau kalian tidak paham. Ya udah. Maka dari itu, makanya benar kata Satsuki, itu Musa bukan nabinya Kristen karena tidak mengajarkan seperti itu. Loh, kenapa kamu komplain ya nih? Ya tidak, yang selama ini begini loh. Yang selama ini kan yang dibahas tentang Yesus. Pokoknya dimanapun Yesus itu urusan orang Kristen itu tetap dia percaya itu Tuhan. Mau bilang bagaimana kan tetap Tuhan dia. Nah kita ini sedang bela Yesus karena Yesus nggak ada hubungannya dengan Kristen. Makanya kita sedang bela Yesus. Ya belanya bagaimana? Kristen ini bertopengkan Yesus. Nggak ada hubungannya Kristen sama Yesus. Ya, coba bisa jelaskan kah yang ada hubungan seperti bagaimana? Ada hubungannya itu dan ajaran Yesus sinkron. Itu baru ada hubungannya. Nah sinkronnya di mana? Coba tak jelaskan lah. Apa sih? Loh, nah sinkronnya di mana? Kau bilang contoh Yesus itu hanya
Hanya apa itu? Nah ini mau saya jawab. Iya ya. Ya, lanjut. Ya, contoh Yesus hanya mengajarkan Tuhan itu tunggal, Esa. Anda nyembah Yesus, Tuhan itu Trinitas. Kan gak nyambung. Kok apa nggak paham? Ya tidak paham lah. Ya dia memang tunggal. Kapan Yesus ngajarkan Trinitas? Coba Yesus ngajarkan Trinitas kapan? Siapa bilang dia 3, dia tetap tunggal. Ada yang direndam, ada yang lagi terbang, ada yang teriak dari surga. Itu 3 apa 1? Dia 1 karena dia di mana-mana bisa, di segala bidang, di segala tempat, di mana dia bisa. Dia yang Maha Kuasa. Di 3 tempat yang berbeda dalam satu waktu, itu 1 atau 3? 1 tetap ada 3. Oh, berarti ketika Yesus direndam, Bapak ikut direndam. Dia segala bisa, mau dia direndam, kamu dia apa, tetap dia bisa. Loh. Bagaimana sih? Coba Yesus digambarkan seperti bintang film, Bapak seperti laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda, ya Roh Kudus seperti burung merpati. Ketika Anda memanggil Yesus yang seperti bintang film, apakah otak Anda membayangkan manusia jompo yang lagi duduk di kursi roda? Daniel 7 ayat 9. Apa yang saya jawab dulu. Ya, coba ketika Anda menyebut Yesus, coba dijawab dengan jujur, jawab dengan jujur. Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapak yang digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda? Tidak, saya tidak membayangkan itu. Tidak, berarti secara tidak sadar otak Anda sudah membedakan antara Yesus dan Bapak. Satu lagi, ketika Anda menyebut Bapak, apakah otak Anda membayangkan burung merpati yang adalah Roh Kudus? Anda yang mengatakan itu saya tidak ngerti dengan Anda sampaikan yang jelasnya kepercayaan orang dia Yesus itu Tuhan. Yesus itu dengar, makanya dengar dulu, jangan emosi dulu ya, dengar ya. Yesus digambarkan seperti bintang film, rambut gondrong, mata biru. Bapak digambarkan seperti laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9 Anda baca. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Pertanyaan saya, ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda? Jawab. Saya tidak paham Anda bicara itu. Yang jelasnya dia. Aduh, memang otak Anda nggak bisa nangkap. Coba saya tanya yang lain, Bang Kores deh. Bang Kores, Yesus digambarkan seperti bintang film. Tuhan di surga digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda. Burung merpati digambarkan seperti Roh Kudus, burung merpati. Ketika otak kita, ketika mulut kita menyebut Yesus, apakah otak kita membayangkan laki-laki jompo? Tidak. Ketika kita menyebut Bapak yang seperti laki-laki jompo, apakah kita membayangkan burung merpati? Tidak kan? Tidak. Ini ada 3 entitas dengan wujud 3 wujud yang berbeda. Itu 3 wujud, 3 Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu 1 Tuhan, Anda sedang berbohong. Mas, hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Anda belum masuk di situ karena nggak nyampe, nggak bisa dijelaskan. Susah jelaskan. Gurunya mana ya? Tingkat tinggi nih ya. Coba dari mana Anda narasikan Yesus itu Tritunggal? Jangan congor bodoh diskusi saya. Dari mana data kalian Yesus itu Tritunggal? Coba. Dari mana? Dari dia sendiri yang ngomong. Dari mana datamu? Mana datamu? Dia apa? Mana? Apa dia Tritunggal? Mana? Mana dikatakan di situ dia Tritunggal? Coba dari mana datamu? Coba. Mana datamu? Beriman kan Anda di Bible. Cuma Anda tunjukkan di mana datanya.
Data apa itu? Data apa itu? Di mana dia menarasikan dirinya Tritunggal coba? Saya tidak bilang dia Tritunggal. Enggak sah. Satu, tidak ada 3 atau berapa, satu. Iya, mana dia mengatakan dia itu? Saya kira Tritunggal. Coba Mau kau tunjukkan jelaskan datamu. lagi susah loh, susah jelaskan. Bukan, kamu datang kayak di sini cuman bawa apa? Cuman bawa congor, bawa asumsi kamu di sini. Turun Tidak sana. tidak baca. Nah, Anda di sini diskusi pakai data Bible, bukan taklid buta. Bukan asal-asal. Bukan sah. Tidak ada 2 dan 3. Ya mana datamu coba? Saya tidak pegang mana menarasikan Yesus Tritunggal? Mana? Saya tidak ada Alkitab. Satu, Bapak, aku dan Bapak satu. Jadi kalau Yesus mati, Bapak mati. Ah, itu susahnya. Saya Itu bisa susahnya jelaskan apa? nggak itu? Yang artinya dia mati. Dia mati kan sebagai manusia. Tapi Ya udahlah, bahas itu aja lah. Bahas itu aja udah. Ya, sebagai manusia. Oke. Jadi kedagingannya ini saya tanya waktu jadi mayat Tuhan bukan Tuhan. Nah, itu makanya saya tanya kamu jawab, jangan makanya waktu dia jadi jenazah mayat kedagingannya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, sudah saya bilang kan tadi daging. Saya tanya Pak, waktu dia mayat kedagingannya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu aja. Kedagingannya manusia, cuma dia punya kuasa untuk jangan pakai cuma sendiri. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan dia. Oh berarti Tuhan mayat. Berarti Tuhan mayat. Mana ada manusia bisa bangkit sendiri? Kamu ya saya belum berbicara bangkit. Saya belum berbicara bangkit. Berarti Tuhan mayat. Dia kan mati. Iya mati, Tuhan mayat. Ya. Ya mati lah, pokoknya namanya mati bagaimana sih? Iya berarti Tuhan mayat. Akui dulu Tuhan mayat. Ya mati ya bagaimana sih kalau orang mati? Iya saya tanya dulu Tuhan mayat. Tidak perlu Tuhan mayat, saya tanya. Kalau mati bagaimana sih? Loh, saya bertanya mayat. Kalau orang mati bagaimana? Iya mayat, jadi mayat. Nah sekarang saya tanya, kedagingan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kau katakan Tuhan, Tuhan mayat. Itu kan dia manusia. Satunya manusia yang menyembah Tuhan mayat tanya kalian, toh? Betul? Apa itu? Apa itu? Nah, sekarang saya tanya Tuhan mayat, akui dulu, betul? Kalau orang sudah mati ya seperti yang Anda bilang itu, sudah. Ya mayat, berarti mayat itu Tuhan. Ya, loh, itu dia punya kelebihan roh kuasa diri. Oke, Anda mengatakan mayat. Iya. Tuhan mati itu suatu kelebihan. Itu kekurangan kayaknya deh bre kalau mati itu. Jadi asumsi Anda bahasanya Tuhan itu mayat, padahal di datamu. Dengar dulu. Berbicara logika ini, pikiran yang sehat dan akal yang sehat. Yo, Pak, lanjut. Oke. Tadi Anda saya aja berlogika nggak mampu. Bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan siapapun. Nggak ada. Coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 32 coba. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri coba? Dibangkitkan situ. Bangkit sendiri apanya? Mana Anda bisa bangkit sendiri? Kisah Para Rasul 2. Coba kau baca deh. Baca sudah. Saya 32. Di situ poinnya Allah Bapa membangkitkan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bangkit sendiri atau dibangkitkan Allah? Tahu kata artinya kata-kata arti? Loh, makanya saya jelaskan. Dia dibangkitkan kan karena dia katanya bangkit sendiri. Mana yang benar? Enggak ada yang benar. Dia sendiri. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Intinya begini saya kasih tahu ya. Intinya begini. Intinya apa? Bisa dengar ke saya? Intinya apa? Diberikan pikiran dan akal budi melihat mana yang itu paling yang bagus di muka bumi ini, mana yang paling jelek. Nah, kok Tuhan jadi mayat kau katakan? Loh, iya jelas lah. Tuhan mayat. Nah, padahal di datamu itu Tuhan itu kekal. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Dia kekal dia kekal. Siapa yang kekal saya tanya? Ya dia yang punya dunia ini yang siapa dia? Langit dan bumi ini ya Yesus. Siapa dia? Yesus. Yesus yang kekal. Sekarang Tuhan itu tak nampak. 1 Timotius 1 nomor 17. Yesus nampak ke tidak?
Dia kan bisa nampak, bisa. Saya tanya, di situ dituliskan tidak nampak. Tuhan itu tak nampak. Yesus nampak atau tidak? A, nampak, B tidak. Ini saya jelaskannya. Kenapa dia nampak? Makanya dia jadi manusia baru nampak. Kalau dia oke. langsung Sudah poin. dilihat, nggak bisa dilihat manusia. Poinnya saya sudah dapat nampak ya. Anda sudah sekarang melihat. Antara saya buka analogi Anda berpikir. Antara nampak, kata nampak dan tak nampak sama atau tidak? A, sama, B tidak. Tidak sama lah. Tidak sama, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Ayo lanjut apa lagi? Loh, sekarang begini. Sekarang begini apa? Kena bisa. So tidak sama kan, tidak sama. Langsung tidak bisa, makanya dia turunkan. Tidak sama. Ya. Anda mengatakan Yesus itu Tritunggal, sehakikat dengan Bapa. Yesus pun berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Dari mana Anda katakan? Yesus berkata dia anak manusia yang bertuhan. Tidak ada sehakikat dengan Tuhan dia. Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya makanya itu disimak itu kata-katanya itu jadi paham. Iya paham, betul. Jadi di situ Yesus bertuhan, betul? Tidak, dia kan itu ada di dunia ini sebagai manusia. Sebagai manusia kan, bukan Tuhan. Iya. Dia sudah saya bilang, kalau dia langsung Tuhan, Anda tidak bisa lihat. Oke, dia jadi Tuhan kapan? Dia jadi Tuhan kapan? Loh, buktinya kan sudah ada. Iya, saya tanya, dia jadi Tuhan itu kapan? Dia di dunia ini bangkitkan orang mati yang buta melihat. Ada Elia membangkitkan orang mati. Kalau Elia membangkitkan orang mati. Bahkan lebih hebat Elia daripada Yesus. Yesus hidup bisa bangkitin orang mati. Yang lebih hebat itu Elia. Tulangnya Elia bangkitin orang mati. Lebih hebat Elia daripada Yesus. Ayo. Sekarang saya mau tanya begini. Kalau ini kan saya dari orang Kristen, kan kepercayaan orang Kristen itu Yesus Tuhan. Apapun yang dikatakan ya begini-begini ya dia tetap Tuhan. Kan begitu. Itu kan menurut orang Kristen, bukan menurut Yesus. Sekarang saya mau tanya, adakah nabi lah di dalam Alkitab itu dia langsung bertemu langsung, tidak ada perantara, langsung bertemu dengan Allah, Musa, malaikat, dan langsung bertemu dengan Musa. Emang kenapa? Musa ketemu langsung. Kenapa? Loh iya, itu kan Nabi Musa. Nabi Musa kan memang kepercayaan. Berarti lebih hebat Musa daripada Yesus kan? Yesus nggak pernah ketemu Tuhan dia. Berbuat dosa di Gunung Sinai. Makanya berbuat dosa apa? Dosanya apa? Dosanya apa Musa? Kita bandingkan dengan dosa Yesus nanti. Dosanya apa Musa? Yang mana dosa Yesus? Musa itu di Gunung Sinai berbuat dosa dia. Apa yang dia lakukan itu dia turun ke bawah sudah menyembah patung itu, pengikutnya itu aja. Makanya Allah marah, murka kepada dia, makanya dia berdosa mati. Loh. Orang lain yang berbuat kok Musa yang berdosa sih? Yang menyembah patung itu kan anak buahnya Musa, bukan Musanya. Kok Musa yang berdosa gimana sih? Iya, makanya kan. Nah, ya sekarang Musa nggak punya salah, jangan dicari-cari salahnya. Kalau Anda punya anak Anda itu menyembah patung, Anda yang berdosa gitu? Tidak. Itu tidak. Kenapa Musa tadi Anda katakan dia berdosa ketika kaumnya nyembah patung? Kau ini waras enggak? Pokoknya intinya Nabi Musa berdosa. Beda dengan dosanya Yesus, apa? Dosanya apa? Tunjukkan dosanya apa? Saya tidak pegang Alkitab, nah sembarang langsung saya baca. Aduh, kau ini fitnah aja kau ini. Tukang fitnah kau. Tidak fitnah, buktinya. Lah kalau tidak fitnah, coba sebutkan dosanya apa? Berdosa. Oke, saya tunjukkan dosanya Yesus. Oke, saya tunjukkan dosanya Yesus. Menurutmu mengambil tanpa izin itu berdosa enggak? Jawab. Seperti bagaimana dulu kan pokoknya mengambil tanpa izin itu dosa enggak? Tergantung, kalau saya punya sendiri ngapain saya izin. Nah, permasalahannya ini bukan punya dia, tapi main ambil. Yesus menyuruh mengambil kepada orang tanpa izin. Dosa enggak? Iya, itu punya dia. Oke. Dia punya dia. Kata siapa punya dia? Orang ada yang punya.
Punya dia. Klede itu ada yang punya. Bapak punya Oh, dia. gundulmu. Kalau saya punya dia, kalau bapak punya dia ya suka-suka bapak. Saya kan bilang punya dia. Kalau keledai itu Oke. punya Yesus, tidak usah Yesus nyuruh nyolong. Tapi faktanya Yesus Tidak nyuruh ada nyolong. Itu Anda punya tidak orang paham itu. Artinya itu. Anda tidak paham. Itu ada yang punya keledai itu ada yang punya enggak? Bentar saya tanya. Menurut kamu keledai itu ada yang punya enggak? Kita ngopi baru kujelaskan baru paham. Saya tanya, keledai itu ada yang punya enggak? Saya tanya, jawab. Punya dia, berarti punya dia. Berarti nggak ada orang lain yang punya? Sudah titik. Berarti nggak ada yang lain. Berarti orang lain nggak ada yang punya keledai itu. Oke, Lukas 19 ayat 33. Coba baca. Lukas 19:33. Baca Lukas 19:33. Nah itulah makanya kau asal mangap, nggak ngerti Bible tapi asal mangap. Di dalam Lukas 19:33 orang yang mempunyai keledai itu maka di dalam Lukas 19:33 itu loh, ketika melihat murid Yesus melepaskan keledai itu, maka orang yang mempunyai keledai itu berkata, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Ada yang punya nggak keledai itu? Ada yang punya enggak? Berarti kan intinya dia apa lagi? Ada maksud lain itu, bukan mencuri. Maksud lain apa? Maksud lain apa? Nih, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini keledai orang, bukan punya Yesus. Main pala aja, keledai orang mau diakui. Wah, preman ya. Yesus preman gitu. Punya orang diaku. Saya kasih tahu, dia di Al-Quran aja dia sudah terkemuka di bumi dan akhirat. Anda paham enggak itu? Di Al-Quran memang, di Al-Quran Nabi Isa itu manusia suci, tidak pernah disentuh setan. Di Bible Yesus diotong-otong setan. Mau tahu ayatnya? Setan di mana? Mana ayatnya? Setan di mana? Matius 4 baca ayat 1 sampai ayat 10 kamu baca baik-baik. Yesus diotong-otong setan, dibawa ke bukit, habis itu dibawa ke bumbungan bait Allah. Di Al-Quran Yesus Nabi Isa nggak pernah disentuh setan, tapi di Bible Yesus diotong-otong setan, bukan cuma disentuh, digotong-gotong ke sana kemari. Di dalam Al-Quran Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Di dalam Bible Yesus manusia terkutuk. Mana ayatnya? Galatia 3:13. Enggak satu-satu saya jelaskan yang dia bawa ke sampai kemana-mana kan Yesus itu. Baca sampai akhir biar saya paham. Nggak usah ngajarin saya. Nggak usah ngajarin saya. Orang kamu aja saya kasih tahu kok malah kamu mau ngajarin saya, gimana sih? Saya itu ya hafal Bible, belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Jadi kamu nggak perlu ngasih tahu saya. Dari tadi saya nggak ada buka-buka Bible. Kita kalau membaca itu menyimak dan betul-betul bukan cuma baca. Kan begitu. Daripada nggak hafal ngaku paham lebih konyol lagi. Nggak hafal ngaku paham itu konyol, bos. Coba nih saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini, Bang. Anda tidak hafal rumus bagaimana mencari volume sebuah tabung. Anda nggak hafal rumusnya. Kira-kira bisa Anda mengerjakan itu, mencari rumus mencari isinya itu? Berapa kubik tabung ukuran sekian? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengerti isi sebuah tabung itu? Berapa kubik itu? Bagaimana caranya kalau nggak hafal rumusnya? Itu rumus maksudnya sangkut paut apa dengan yang dia bawa, yang setan bawa dia ke mana-mana itu? Yesus Aduh, itu. Kan tadi Anda ngomong, ya kan Anda nggak hafal Bible tapi ngaku paham Bible. Bagaimana Anda bisa paham Bible kalau tidak hafal? Maka hanya analoginya orang mau mengukur sebuah tabung
ya kan? Tapi tidak tahu rumusnya, bagaimana bisa paham? Tidak hafal rumusnya. Nggak bisa, bos, nggak bisa. Anda itu tidak Anda itu tidak paham yang Anda baca itu. Gini loh, saya kasih tahu ya. Sebelum Anda membaca isi firman, sebelum Anda membaca Alkitab, Anda itu harus hatinya bersih dulu dengki. Kalau dengki yang ada masuk ke kepalamu setan. Jadi kamu tidak Aduh, itu dogma jangan kau ajarkan ke saya. Karena kata Yesus tidak perlu pakai Roh Kudus. Kata Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya pakai Roh Kudus itu nggak ada itu. Ya coba pakai akal budimu. Nah, itu yang paling penting. Yang dibilang itu. Nah iya, betul. Coba, kamu mau bantah apa sekarang? Yesus digotong-gotong iblis, kamu mau bantah apa? Coba, silakan. Yesus digotong-gotong iblis, kamu mau bantah apa? Ayo. Silakan terangkan. Makanya kan saya bilang. Di mana ayatnya tadi? Buktinya dia buktinya iblis kan. Coba terangkan kepada saya apa maksudnya. Silahkan tunjukkan kepada saya ayatnya di mana di kitab apa, silakan. Saya nggak mau ngasih tahu. Saya nggak perlu Anda kasih tahu, nanti saya buka sendiri. Cuma saya bilang. Bisa saya bicarakan? Dengar dulu. Bisa saya bicarakan? Kenapa? Buktinya kan setan itu kalah kan, bukan menang. Ada kan di situ. Saya ingin diterangkan mengenai peristiwa. Coba terangkan kepada saya peristiwa ketika Yesus diotong-otong iblis. Terangkan, ayo. Terangkan secara benar. Anda kan paham, terangkan coba. Anda paham Bibel, ayo. Tolong terangkan kepada saya kisah Yesus ketika diotong-otong iblis, ayo. Saya nggak mau ngasih tahu lagi ayatnya. Silakan. Kenapa dia otong-otong iblis? Kenapa dia diotong-otong iblis? Bisa dengar ke saya? Itu artinya, sedangkan Yesus sudah Tuhan masih dicoba iblis, apalagi Anda itu sendiri. Kalau Tuhan diotong-otong iblis, lebih hebat mana Tuhan sama iblis? Iya, buktinya dia. Masa Tuhan diotong-otong iblis? Buktinya masa Tuhan diotong-otong iblis? Buktinya dia menyerah. Buktinya dia kan iblis tidak menang. Itu saya bertanya. Adakah? Adakah? Logika Anda Tuhan menggotong-gotong iblis masuk nggak logika Anda itu? Enggak, Tuhan diotong-otong iblis. Iya. Masuk logika nggak itu? Tuhan diotong-otong. Apa sih diotong-otong? Dia ini orang ini tidak paham. Diotong-otong itu digotong-gotong, dibawa kemana-mana. Ngerti enggak? Diotong-otong ojo imut. Gini loh, saya kasih tahu ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, karena saya lebih paham, saya jelaskan. Saya jelaskan baik-baik. Iblis mau Anda lebih paham. Iblis mau mencoba Yesus. Anda lebih paham. Oke, coba cerita Yesus digotong-gotong iblis itu terdapat di mana kalau Anda paham? Saya jelaskan dulu.